Aku terlahir sebagai putri kekaisaran yang mulia, namun ibuku memperlakukanku layaknya sampah. Tak hanya menyiksa dan memukulku tanpa henti, dia bahkan tega merenggut nyawaku dengan tusukan belati. Hanya karena aku memiliki rambut pirang berkilau dan mata biru yang indah. Sebagai keturunan dari keluarga cabang kekaisaran, aku malah mewarisi tanda keturunan sah. Hal inilah yang membuat ibuku, selir kesayangan kaisar, murka. Dia membuangku, sementara memuja saudara kembarku yang berambut merah. Dulu, aku yang masih kecil, tidak mengerti mengapa ibu sangat membenciku. Kaisar pun tidak pernah menjengukku. Demi mengharapkan sedikit kasih sayang, aku selalu hidup dalam ketakutan dan kewaspadaan. Di hari ulang tahunku yang ke-18, aku mengira akhirnya akan dicintai. Namun yang menantiku hanyalah dinginnya tusukan pisau dari tangan ibuku sendiri. Aku terbangun dari mimpi buruk itu, lalu seorang pelayan langsung membentakku dengan kasar. Katanya aku tidak bangun-bangun, padahal hari ini adalah hari ulang tahun Pangeran Louis. Dia memperingatkanku untuk diam jika tidak ingin dihukum oleh Nyonya Lilia. Pelayan itu pergi sambil membanting pintu. Aku menatap sekeliling kamarku yang terasa sangat familiar. Kulihat kedua telapak tangan mungilku, lalu tersadar bahwa usiaku kini baru 8 tahun. Jadi, apakah 10 tahun penderitaan yang baru kulewati itu hanyalah sebuah mimpi? Tepat saat itu, perasaan dejavu yang aneh dan mencekam tiba-tiba menyergapku. Seolah-olah ibuku sebentar lagi akan mendobrak masuk melewati pintu ini. Berteriak menuduhku telah merusak kue ulang tahun milik saudaraku. Dan benar saja, semua terjadi persis seperti ramalan mimpiku. Tubuh kecilku langsung diseret paksa oleh ibu. Dihukum kurung tanpa diberi makan selama 10 hari penuh. Padahal, dalam mimpi itu, pelayanlah yang sebenarnya merusak kuenya, lalu menimpakan semua kesalahan padaku. Seketika bulu kuduku merinding hebat. Mungkinkah mimpi buruk itu sebenarnya adalah ramalan? Apakah kematian tragis di tangan ibuku juga akan benar-benar terjadi? Sebagai akhir dari segalanya, bayangan itu membuatku begitu ketakutan hingga mual. Namun ibu justru mendaratkan tamparan keras di pipiku. Wanita kejam itu menatapku dengan pandangan merendahkan yang sangat dingin. Dia berbisik bahwa aku baru akan dicintai jika bersikap penurut. Lalu pergi mengunciku sendirian di dalam kamar dingin ini. Selama hari-hari penyekapan yang sunyi, aku terus merenungkan kembali mimpi panjang itu. Meski beberapa detailnya mulai samar, garis besar takdirku terasa begitu nyata. Di saat yang sama, aku akhirnya mengerti mengapa ibu selalu membenciku. Rambut pirang dan mata biru ini sama sekali tidak mirip dengannya. Bahkan tidak mirip ayah, melainkan sangat identik dengan sang permaisuri dari garis keturunan sah. Namun, karena terikat aturan kuno bahwa tahta hanya boleh diwariskan pada keturunan laki-laki. Meskipun permaisuri saat ini adalah pewaris sah dari silsilah darah murni, dia harus menikah dengan keluarga cabang kekaisaran demi melahirkan seorang putra mahkota untuk melanjutkan tahta. Tiba-tiba, sebersit harapan muncul di dadaku. Bagaimana jika mimpi itu adalah sebuah peringatan? Maka untuk lolos dari maut, hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkanku. Sang permaisuri harus menemukanku, dan rambut pirang serta mata biru ini adalah bukti terbaiknya. Penampilan yang paling dibenci ibuku kini justru menjadi satu-satunya kunci keselamatanku. Kugedor pintu yang terkunci itu dengan putus asa, hingga tiba-tiba pintunya terbuka lebar. Aku terjatuh ke lantai, dan sebelum aku sempat menarik napas kembali, dia mendengar suara-suara bising mendekat. Agar tidak ketahuan para pelayan, Buyana segera bersembunyi di balik tirai. Rambut pirangnya terlalu mencolok, jika dia langsung melarikan diri, dia pasti akan ketahuan. Maka dia membungkus dirinya dengan tirai berdebu itu, untuk pertama kalinya. Melarikan diri dari istana putri yang selalu mengurungnya. Namun tubuhnya terlalu kecil. Dia tidak tahu arah ke istana permaisuri, hingga tersesat masuk ke labirin tanaman. Cukup lama dia berjalan tertunduk, sampai akhirnya menangkap keharuman mawar yang samar. Luyana membekuk. Mengerikan itu adalah aroma ibunya. Ibunya telah menyadari pelariannya. Dia benar-benar kebingungan harus berbuat apa. Tiba-tiba seorang anak laki-laki berambut perak membekap mulutnya, membawanya bersembunyi di sudut. Tak lama ibunya lewat, namun hanya sibuk mencari putra kesayangannya, Louis. Meski terlahir kembar, nasib Luyana dan Louis bagai bumi dan langit. Kakaknya yang mewarisi mata dan rambut merah sang ibu mendapatkan seluruh cinta.
Sementara Luyana bertahan hidup di bawah pukulan dan hinaan terus-menerus. Lois, mari kita pulang. Semua orang menunggumu, karena kamulah bintang utamanya. Kelembutan sang ibu pada kakaknya adalah kemauan yang tak pernah dirasakan Luyana. Padahal, dia juga sangat mendambakan pelukan itu. Semakin dipikirkan, dadanya semakin sesak hingga air matanya mengalir deras. Hal itu membuat anak laki-laki tadi panik dan meminta maaf karena telah mengejutkannya. Dia bingung harus menjelaskan bagaimana, sedangkan tangisan sang putri justru kian pecah. Dengan lembut dia memegang pipi Luyana, lalu menuntunnya menarik napas dalam-dalam. Luyana perlahan mulai tenang, lalu menatap senyuman hangat dari anak itu. Sebuah ingatan tiba-tiba melintas. Anak laki-laki ini pernah hadir di dalam mimpinya. Luyana langsung waspada dan bertanya apa hubungannya dengan mereka, membuat anak itu kebingungan. Ternyata dia datang untuk menghadiri pesta ulang tahun, namun dipaksa mendekati pangeran kedua. Rencananya dia hanya ingin mengantarkan hadiah untuk sang putri, lalu segera pergi. Anak laki-laki itu menatap lekat gadis kecil berbalut tirai berdebu itu. Dia mengira Luyana hanyalah gadis biasa yang melarikan diri karena benci keramaian. Luyana bertanya, mengapa dia begitu ingin menemui putri kekaisaran? Sebab permaisuri secara khusus mengundang seluruh kaum bangsawan untuknya. Namun sang putri, yang menjadi pusat perhatian, justru belum juga menampakkan diri. Sangat aneh, setidaknya dia harus keluar untuk menerima ucapan selamat dari para tamu. Luyana, yang sama sekali belum pernah merayakan ulang tahun, baru tersadar bahwa hari lahir kembarannya adalah hari lahirnya juga. Tanpa pikir panjang, kalimat bahwa hari ini adalah ulang tahunnya juga terucap begitu saja. Anak itu terkejut, kebetulan sekali. Ambillah gelang indah ini. Dia langsung memakaikan gelang itu di pergelangan tangannya sembari menjelaskan bahwa orang tuanya sudah menyiapkan hadiah untuk sang putri. Anggap ini kado dariku, lagi pula hari ini adalah hari ulang tahunmu. Bayangkan saja jika hadiah ini memang selalu ditakdirkan untukmu selamat ulang tahun. Melihat anak itu pergi menjauh, kehangatan yang asing perlahan mengalir di hati Luyana. Dalam hati dia berbisik, kado darimu sebenarnya sudah sampai ke pemilik aslinya. Luyana memperhatikan lambang keluarga di kancing anak itu, ada ukiran bunga kecil di sana. Kelak, jika takdir mempertemukan mereka lagi, dia berjanji akan menanyakan namanya. Sementara di sisi istana yang lain, amarah dingin sedang membakar hati putra mahkota Ludwig. Bawahannya terus mendesak agar dia menghadiri pesta ulang tahun adik tirinya. Meski muak pada selir Lilia, kedua anak itu tetaplah darah daging ayahnya. Saudara tiriku, desis Ludwig sinis. Kebenciannya pada wanita itu sudah telanjur mendarah daging. Sejak selir itu datang, kaisar menjadi buta karena pesonanya dan menelantarkan seluruh kekaisaran. Ayahnya tega membuang dia dan ibunya demi wanita pemikat itu. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Namun, sang bawahan membisikkan sesuatu. Putri terkecil itu memiliki rambut pirang dan mata biru murni. Mustahil, kaisar sendiri hanya memiliki rambut coklat dan sepasang mata gelap. Bagaimana bisa anak berambut pirang lahir dari rahim selir berambut merah? Aturan kuno itu harusnya sudah dihancurkan sejak awal mula. Aturan bodoh yang melarang perempuan mewarisi tahta. Padahal, saat ini permaisuri yang mengendalikan pemerintahan, tapi dilarang berkuasa hanya karena dia wanita. Benar-benar konyol. Ludwig bertekad menghapus hukum bodoh itu setelah dia berhasil naik tahta. Saat itulah, sayup-sayup terdengar suara mencurigakan dari balik semak-semak. Kedua pria itu menoleh cepat, melihat sesosok anak kotor mengintip pelan. Luyana kecewa setengah mati kenapa tempat persembunyian ini bisa ketahuan. Gadis itu ingat bisikan para pelayan bahwa putra mahkota sangat membenci siapapun sekutu ibunya. Melangkah ke sini sama saja seperti masuk ke sarang singa. Namun amarah Ludwig mereda saat melihat anak itu. Tapi, kenapa dia memiliki rambut pirang dan mata biru yang hanya dimiliki keluarga inti? Matanya beralih menatap istana Lilia di kejauhan. Benarkah rumor konyol itu? Bahwa putri Lilia memang mewarisi tanda keturunan murni kekaisaran. Ludwig menghela napas panjang sembari memijat pelipisnya yang pening. Dia membungkuk mendekati sang gadis kecil, mencurigai apakah Luyana sedang mempermainkannya. Sedang apa kau di sini? Tanya Adam, sang asisten yang terbelalak heran. Anak ini adalah putri kerajaan, bukankah hari ini pesta ulang tahunnya? Namun kenyataannya, putri malang ini
berpakaian kompang-camping dengan sepatu kebesaran. Gemetar di daerah ketakutan yang hebat. Menghadapi intimidasi dari sang putra mahkota, Luyana sudah tidak peduli pada hal lain. Mengumpulkan segenap keberaniannya, dia berbisik lirih bahwa aku menemui Yang Mulia Permaisuri. Tentu saja, Ludwin menolaknya langsung. Penolakannya begitu dingin, namun dia heran melihat Adam justru bergerak melindungi Luyana. Ludwin kebingungan kenapa kau repot-repot melindungi anak dari wanita ular yang mengkhianati kita. Adam sungguh tidak tega membiarkan putri kecil itu terlantar begitu saja. Tiba-tiba, percakapan terhenti oleh suara perut yang berbunyi nyaring. Tanda dia hampir mati kelaparan. Sambil mengerahkan napas terakhirnya, dia berbisik lirih, aku membenci ibuku. Sebelum akhirnya tumbang. Ludwin seketika panik, tak menyangka gertakannya akan membuat anak itu pingsan. Pikirnya, lebih baik mengembalikannya pada Lilia, karena dia enggan terlibat urusan dengan wanita itu. Namun saat itulah, Adam menyadari ada sesuatu yang ganjil pada sang gadis. Kulitnya yang teramat kurus ternyata dipenuhi lebam biru dan bekas luka. Ludwin mematung membayangkan dua anak Lilia yang hidup dalam dua dunia berbeda. Satu berpesta pora mewah, sementara yang ini disiksa hingga terpaksa melarikan diri. Pembedaan kejam ini sungguh tak masuk akal. Ketika melihat pangeran kedua tadi, karena dia berambut dan bermata merah persis seperti ibuku, aku tidak merasakan hubungan keluarga sedikit pun. Namun, melihat diriku yang berambut pirang dan bermata biru persis sepertinya, Ludwin tidak membenciku, dia bahkan menunjukkan kasih sayang yang terasa asing bagiku. Aku membuka mataku dengan sangat perlahan. Mendapati sang putra mahkota tengah mendekap erat tubuhku. Kemana takdir akan membawaku, putra mahkota Ludwin pun membawaku pergi ke istananya. Pelayan bernama Maria harus memastikan berulang kali sebelum percaya bahwa aku adalah anak selir Lilia. Padahal mereka semua pernah menjadi korban kekejaman Lilia. Namun pelayan itu tidak menaruh kebencian sedikit pun kepadaku. Bagaimanapun, aku tidak bersalah, dan hal itu membuat Ludwin didera rasa bersalah. Melihat putri dari wanita kejam itu berada di hadapannya saja sudah memicu rasa bersalahnya. Mengapa tidak ada yang peduli di saat kritis itulah sang dokter akhirnya datang. Selain luka-luka di sekujur tubuhku, tidak ada cedera fatal, aku hanya mengalami kurang gizi parah. Kurang gizi seorang putri kekaisaran, sepertiku dibiarkan kelaparan hingga nyaris mati. Ludwin membayangkan penderitaan yang harus kuhadapi selama ini. Namun saat itu, sang dokter justru lebih mencemaskan siapa sebenarnya diriku ini. Dia baru menyadari bahwa warna rambut pirangku ini persis seperti milik sang putra mahkota. Mungkinkah aku adalah putri kandung dari Yang Mulia sendiri? Ludwin merasa risih dengan tatapan itu. Sang dokter pun segera menenangkannya. Jika dia memiliki ketahanan fisik yang sama dengan putra mahkota, dia akan segera pulih dengan perawatan baik. Ludwin terdiam seribu bahasa, apa hubungannya semua ini denganku? Adam yang duduk di sampingnya langsung menangkap maksud tersirat dari ucapan dokter tersebut. Dokter itu mencoba memberi isyarat mata. Namun Adam malah terus bertanya, apakah Permaisuri sudah mengetahui hal ini? Namun Ludwin masih tidak berani memberitahu ibundanya sendiri. Setiap tahun di waktu seperti ini, sang Permaisuri selalu meratapi mendiang saudarinya. Membawa diriku menemuinya sekarang hanya akan mengoyak kembali luka di hati ibunya. Adam menanyakan kondisi fisikku. Tubuhku ini memang terasa jauh lebih kecil dari anak sebayaku. Tubuhku bahkan sedikit lebih kecil dari anak usia 4 atau 5 tahun. Namun tidak perlu cemas berlebihan. Apa maksudmu? Anak perempuan ini sebenarnya sudah menginjak usia 8 tahun. Dokter itu tersentak kaget dan berseru bahwa putri sang putra mahkota ternyata sudah sebesar ini. Melihat situasi yang mulai tidak terkendali, Adam pun bergegas meluruskan kesalahpahaman. Aku adalah adik perempuan putra mahkota, Putri Luyana. Dokter itu akhirnya tersadar. Jadi aku anak Lilia, apalagi yang kalian pikirkan? Usiaku bahkan belum cukup untuk menjadi ayahnya. Bagaimana mungkin aku punya anak sebesar ini? Penampilannya bahkan tampak seperti bocah berusia 5 tahun. Sangat wajar jika aku salah paham, bukan? Namun hal ini membuat Ludwin sangat kebingungan. Permaisuri selalu mengirimkan begitu banyak uang setiap tahun kepada Lilia untuk merawatku. Bagaimana bisa wanita itu menelantarkanku hingga mengenaskan seperti ini? Wanita itu pasti menghabiskan seluruh uangnya untuk sang putra. Menyewa guru asing hingga profesor akademi ternama.
bahkan mendatangkan pengajar bangsawan demi putranya. Sementara aku disiksa hingga kurus kering kelaparan. Sekarang Ludwin tidak mungkin mengembalikanku, dia harus segera mencari pengasuh untukku. Maria dengan sigap menawarkan diri untuk merawat diriku. Namun Maria dan Adam sama-sama pernah disakiti wanita kejam itu. Membuat batin Ludwin merasa tidak tenang. Melihat kesediaan mereka berdua, Ludwin akhirnya tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Setelah semua orang pergi, kesadaranku perlahan-lahan mulai pulih kembali. Merasakan kehangatan kasur empuk di bawah tubuhku, aku langsung terbangun seketika. Tempat apa ini? Aku menatap sekeliling kamar mewah yang terasa sangat asing bagiku. Aku tahu akhirnya aku aman, setidaknya aku berhasil lolos dari cengkeraman ibu kandungku. Kupandangi sekeliling kamar yang asing ini. Samar-samar mengingat sosok putra mahkota sebelum aku pingsan. Apakah dia menyelamatkanku? Detik berikutnya, dia membuka pintu. Kemegahan aula di depanku seketika membuatku terpaku, hampir tidak percaya. Lalu aku menyadari gaun baru yang kukenakan. Rasa panik spontan membuatku berteriak kencang hingga terjatuh ke lantai. Beruntung, sepasang tangan kokoh segera menahan tubuh kecilku. Dia membungkuk sopan, menyapa diriku sebagai putri kekaisaran. Nama saya Maria, pelayan pribadi putra mahkota, dan saya yang bertanggung jawab mengurus Anda. Namun aku yang terbiasa disiksa, langsung menyalahartikan maksud kebaikan itu. Pelayan putra mahkota ingin mengurusku, apakah mereka baru saja menculikku? Rasa takut menguasai diriku, membuatku memohon ampun dengan histeris. Ternyata sang putra mahkota sudah berdiri tepat di belakangku dengan wajah sedingin es. Kau pikir aku ini, siapa hingga bicara begitu? Lututku langsung lemas karena ketakutan. Kuremas pakaianku kuat-kuat sambil terus menangis memohon agar tidak dibunuh. Ekspresi ketakutanku membuat Ludwin terkejut, hingga dia segera membungkuk meminta maaf. Maaf, aku tidak bermaksud menakutimu, kata-katanya membuatku tertegun. Putra mahkota yang sangat kejam itu, baru saja meminta maaf kepadaku. Tepat saat itu, perutku berbunyi nyaring. Detik berikutnya, Ludwin langsung menggendongku untuk mencari makanan hangat dan bertanya hidangan. Apa yang kuinginkan? Aku yang biasanya hanya memakan makanan sisa tidak mengetahui nama-nama hidangan. Cuma mengingat rasa manis dari mimpiku. Manis, apakah kau ingin hidangan penutup? Aku sendiri tidak tahu apa arti kata itu. Ingatan tentang kematian mengerikan di tangan ibuku masih terus menghantui pikiranku. Hanya ada serpihan ingatan kabur. Aku bahkan tidak bisa mengingat wajah orang yang memberiku manisan dalam mimpi itu. Namun tubuh kecilku masih terlalu lemah untuk mencerna makanan manis. Bagaimana kalau sop hangat kesukaanmu? Tanya Ludwin, tapi aku tidak berani meminta apapun. Sup apa saja tidak masalah. Ludwin mendudukkanku di kursi besar. Namun kepalaku bahkan hampir tidak mencapai meja. Di tengah rasa gugupku, tubuhku mendadak diangkat lagi. Detik berikutnya, putra mahkota memangku dan menyuapiku secara langsung. Hal itu membuatku membeku seketika. Namun, rasa lezat makanan itu segera mengalihkan duniaku. Ternyata sup tidak harus dingin dan hambar. Mengapa yang satu ini begitu hangat dan kaya rasa? Ludwin menatapku dengan takjub saat melihatku makan dengan begitu lahap. Itu hanya sup sayur biasa, tapi bagiku ini adalah makanan paling mewah. Bolehkah aku minta semangkuk lagi? Tanyaku sangat hati-hati. Seketika Ludwin tersentak menyadari sesuatu. Kira-kira dia akan menolak. Aku buru-buru menundukkan kepala untuk meminta maaf. Lalu menjelaskan dengan terbata-bata bahwa ini pertama kalinya aku mencicipi sup yang begitu hangat. Ludwin tercengang, padahal sup sayur hanyalah hidangan rumahan biasa. Namun seorang putri kekaisaran belum pernah merasakannya. Sambil menahan amarahnya pada ibuku, Ludwin menautkan jari kelingkingnya denganku. Besok, kau pasti akan minum coklat panas. Inilah pertama kalinya dalam hidupku merasakan kehangatan dan ketulusan yang nyata. Melihat senyum tulusku, hati Ludwin yang dingin perlahan mulai mencair. Meskipun kami hanya saudara tiri, aku tetap adiknya. Usai makan, Ludwin kembali menggendongku. Kira-kira aku akan dikembalikan pada ibuku yang kejam. Tapi dia malah membawaku menuju istananya sendiri. Tempat itu bagai penjara, bukan tempat layak untuk hidup. Kakak menegaskan aku tidak akan pernah kembali ke tempat pembuangan itu. Mulai sekarang ini kamarmu. Kemewahan di ruangan baru ini benar-benar membuat mataku silau. Aku hampir tidak percaya
bahwa sang putra mahkota mempersiapkan tempat seindah ini khusus untukku. Saat itu, aku tahu kakak memiliki rasa tanggung jawab yang begitu besar. Sebagai kakakmu, aku tidak akan pernah membiarkan adik perempuanku ini telantar. Meskipun kita hanya berbagi separuh darah, kau tetaplah menjadi bagian dari keluarga kekaisaran. Jika kau mau, kau boleh tinggal di sini. Aku sungguh tidak mengerti mengapa putra mahkota sangat baik padaku, hingga membuatku diam-diam ingin sekali mulai bergantung padanya. Setelah membantuku bersiap, Ludwig segera melangkah keluar kamar untuk menemui Adam. Adam, sang kesatria pelindung, baru kembali setelah menyelesaikan giliran jaganya. Saat Maria melihat bagaimana Ludwig memperlakukan tuan putri kecil sepertiku dengan begitu lembut, dia langsung menggoda benar-benar tindakan yang sangat layak dari putra mahkotaku. Namun Ludwig menyimpan rasa bersalah mendalam atas konspirasi keji yang dilakukan ibuku. Gara-gara ibuku, Maria dan Adam kehilangan ayah mereka, kakak pun kehilangan sosok gurunya. Meskipun aku adalah adik tirinya, di mata mereka aku tetaplah putri dari musuh yang harus dibalas dendamnya kelak. Meskipun aku sudah lolos dari siksaan ibuku, aku masih sering terbangun di malam hari karena kebiasaan lama. Hanya saja, kali ini tidak ada lagi pukulan menyakitkan atau teriakan histeris dari ibuku. Hanya secangkir coklat hangat lezat yang dibawakan Maria untukku. Ternyata sang putra mahkota sendiri yang membawanya pagi-pagi buta, demi menepati janji manis yang dia ucapkan padaku kemarin. Namun aku merasa sangat bersalah. Kakak sangat membenci semua hal yang berhubungan dengan ibuku. Lalu mengapa dia bisa begitu baik kepadaku? Di istana kekaisaran yang dingin ini kedua kalinya aku merasakan ketulusan dari orang lain. Aku akan mengingat kebaikan ini. Kelak, aku pasti akan membalas semua budi baik mereka. Melalui obrolan hangat itu, kami berdua perlahan mulai saling mengenal lebih dekat. Sambil tersenyum, Maria mulai mengeluhkan sikap dingin sang putra mahkota kepadaku. Katanya, Yang Mulia sangat kaku dan pendiam waktu kecil, sama sekali tidak lembut. Sebelum akhirnya memiliki adik semanis diriku ini. Melihat situasi yang agak berbahaya itu, aku mencoba memperingatkan Maria. Namun kakak sudah berdiri di sana dan menyindir dingin. Jadi begitu rupanya penilaian pelayan pribadiku terhadap diriku. Tiba-tiba sebuah boneka kelinci raksasa mendarat di pelukanku. Rupanya itu hadiah ulang tahun yang sudah disiapkan Adam. Meskipun hari ulang tahunku sebenarnya sudah lewat. Bagi putri terbuang sepertiku, ini adalah hadiah ulang tahun pertama yang murni untukku. Saat itu, aku merasa sangat bahagia. Hingga gelang di pergelangan tanganku merosot dan menarik perhatian Ludwig. Kakak tahu dia pasti tidak pernah memberikan perhiasan serapu itu kepadaku. Kakak segera berbalik dan meminta Adam untuk segera menyelidiki asal-usul gelang misterius itu. Sambil mendekap erat boneka kelinci itu dengan bahagia, benak kecilku tidak bisa berhenti berpikir. Seandainya saja ibuku bisa sehangat mereka, akan seperti apa sosoknya di mataku saat ini. Memikirkan hal itu membuat seluruh kesedihanku membuncah, hingga air mataku pun mengalir deras. Siksaan selama bertahun-tahun membuatku sempat meragukan masa depan. Apakah aku juga berhak untuk bahagia? Berkat kata-kata penenang dan coklat hangat itu, aku akhirnya bisa tertidur dengan sangat lelap. Semua ini berkat bantuan Adam, yang kebetulan juga merupakan seorang kakak laki-laki. Dia memang pandai menenangkan anak-anak. Meski kami tidak bisa terus-terusan mengandalkan coklat hangat untuk menidurkanku. Sayangnya, tidak ada dari mereka yang berpengalaman mengasuh anak. Maria menyarankan untuk mencari pengasuh anak. Namun Ludwig dan Adam langsung melarangnya secara bersamaan. Jika pengasuh baru itu mengetahui keberadaanku, dia pasti akan langsung melaporkannya kepada permaisuri. Bertahun-tahun lalu, akibat kepergian tragis putri sulungnya, sang permaisuri mengalami trauma berat hingga tidak bisa memiliki anak lagi. Selain itu, beliau juga menjadi sangat penyayang pada anak-anak perempuan kecil. Beliau bahkan memperlakukan keponakannya, Celina, seperti putrinya sendiri. Jika sang permaisuri tahu akhir tragisku yang sebenarnya, beliau pasti akan sangat terguncang. Terlebih lagi, jika keadaanku tersebar luas, selain menerima rasa kasihan, aku juga akan dihina karena hanya memiliki setengah garis keturunan bangsawan. Bagaimanapun juga, aku adalah putri kandung Lilia. Aku pasti akan dikembalikan pada ibu kandungku. Dan siksaan yang jauh lebih kejam telah menantiku di sana. Paling baik jika masalah ini
dilaporkan kepada permaisuri dalam beberapa hari ke depan. Hari-hari berikutnya, berkat perawatan penuh kasih dari Maria, tubuhku mulai pulih dengan cukup baik. Hanya saja, coklatku disita, dan aku sangat merindukan rasa manis itu. Maria sedang menyajikan makanan hangat untukku. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan harus pergi sebentar. Dia memintaku membunyikan bel jika aku membutuhkan sesuatu. Namun, ini membuatku bimbang. Aku terlalu takut untuk memanggil pelayan lain. Setiap kali aku ke ruang makan, tatapan para pelayan lain selalu membuatku cemas, penuh rasa heran, penasaran, bahkan penghinaan. Mereka semua berbisik, bertanya-tanya, mengapa Putri Lilia bisa tinggal di istana putra mahkota. Jadi, aku hanya bisa menunggu dengan sabar sampai Maria kembali. Pada saat itulah, Adam mendadak muncul secara diam-diam di ambang pintu. Setelah memastikan Maria tidak ada di sekitar, dia tampak menghela napas lega. Sesuatu yang dibawa Adam membuatku terkejut. Itu adalah coklat. Tiba-tiba saja Maria kembali masuk. Gawat. Aku ketahuan sedang memakan coklat itu secara sembunyi-sembunyi. Namun, wajah Maria justru dihiasi senyuman lebar. Dia membawa banyak sekali hidangan penutup dan permen manis. Ternyata, karena tubuhku sudah pulih dengan baik, dokter akhirnya mengizinkanku memakan makanan manis. Akhirnya, aku bisa menyantap semua kelezatan yang sudah lama sangat kudambakan. Rasa manis yang lumar di mulut membuatku serasa di surga. Sebelum Ludwin tiba-tiba muncul dari belakang dan membuatku tersedak karena terkejut. Maria melotot marah ke arahnya karena sudah membuatku ketakutan. Aku menggerutu kesal, lain kali ketuk pintu dulu sebelum masuk. Melihatku merajuk begitu menggemaskan, kakakku Ludwin justru semakin ingin menggodaku dengan bercanda. Ini istanaku, jika kamu memintanya dengan sopan, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Adam yang berdiri di sisiku memberikan sebuah hadiah kecil. Hadiah dari kakak perempuannya ini segera kupeluk erat dengan penuh kasih. Melihat ekspresi bahagiaku, Ludwin pun langsung berkomentar. Seorang putri kekaisaran langsung sebahagia ini hanya karena hadiah kecil. Seolah dia baru saja mendapatkan seluruh dunia. Dia sungguh sangat mudah dibujuk. Mendengar ejekan itu, hatiku terasa sedikit kesal. Secara refleks, aku menjawab bahwa kata-katanya sangat kejam. Namun aku langsung tersadar setelah mengucapkannya. Apakah dia akan marah tepat saat aku ingin meminta maaf? Ludwin justru mendahuluiku. Dia meminta maaf karena telah menggangguku. Lalu mengingatkan agar aku tidak makan terlalu banyak makanan manis karena tubuhku baru saja pulih. Kejadian ini mengingatkanku pada pertemuan pertama kami. Meskipun aku adalah Putri Lilia, sang putra mahkota ternyata selalu memperlakukanku dengan sangat baik. Bukankah dia seharusnya membenciku? Untuk memastikannya, aku meminta sepotong kue coklat lagi padanya. Meskipun Ludwin tampak tidak terlalu rela, dia tetap meletakkan kue itu di hadapanku. Luar biasa, Adam terus memberikan ide jahil. Dia menyuruhku memejamkan mata dan membuka mulut, berjanji bahwa sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Melihatku patuh memejamkan mata, Ludwin menepuk dahinya. Siapa yang bisa menolak keluguan seperti ini? Dia akhirnya pasrah, lalu mengambil sepotong kecil kue dengan garpunya dan menyuapkannya langsung ke mulutku. Apalagi yang bisa dia lakukan untuk adik perempuannya selain terus memanjakannya? Hari-hari itu, kondisi permaisuri perlahan mulai membaik. Kakakku, putra mahkota Ludwin, berniat menceritakan keadaanku pada ibunya. Namun dia malah berpapasan dengan kontes di istana permaisuri. Mengira bahwa putrinya telah berhasil mendapatkan kasih sayang sang permaisuri. Wanita itu menjadi sangat sombong, padahal kakakku sangat membenci mereka. Ludwin memperingatkannya agar tahu diri dan tidak bermimpi terlalu tinggi. Wanita serakah itu bahkan tidak bisa menyembunyikan ketamakannya. Selama permaisuri terus menyayangi putrinya, penolakan sang putra mahkota sama sekali tidak berarti apa-apa baginya. Masa depan putrinya akan sangat cerah, dia tidak akan menyerah begitu saja. Saat Ludwin akhirnya menemui permaisuri, wanita itu sedang menikmati teh sore. Melihat kedatangan putranya, sang permaisuri tampak begitu bahagia. Tapi kakakku ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting secara pribadi. Dia meminta Celina, putri Sangkon, untuk keluar. Tapi gadis itu malah menarik jubahnya. Biarkan aku ikut mendengarnya. Aku ini saudaramu. Keangkuhan gadis itu membuat kakakku terkejut.
Sangat lancang, aku hanya punya satu adik, dan dia sudah tiada. Mendengar itu, amarah kakakku langsung meledak. Dia menepis tangannya dan memberi peringatan keras. Jangan berpikir, karena mendapat kasih sayang permaisuri, kau bisa seenaknya mencoba berteman dengan keluarga kerajaan. Jangan menyalahgunakan kebaikan kami. Gadis itu berbalik meminta bantuan permaisuri. Namun kehangatan di wajah sang permaisuri mendadak sirna. Dengan wajah yang sangat dingin, permaisuri menyuruhnya pergi dan memperingatkan akan menghukumnya jika dia bersikap lancang lagi. Meski permaisuri telah melewati begitu banyak penderitaan, dia tidak pernah membiarkan dirinya hancur. Walaupun kaisar terdahulu telah tiada, dan kaisar yang sekarang malah jatuh cinta pada wanita lain, dia tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin SAR, mengendalikan kekaisaran ini dengan sangat sempurna. Melihat ketegaran ibunya, kecemasan di hati kakakku akhirnya mulai mereda. Kakak menceritakan bahwa aku, Putri Luyana, terus dipukuli dan disiksa secara kejam oleh ibuku sendiri. Aku melarikan diri dari istana, lalu dia menemukanku. Karena kondisiku sangat kekurangan gizi, dia kini merawatku dengan aman di istananya. Permaisuri tentu saja sangat terkejut. Terlebih lagi, karena kekejaman Lilia, para pelayan di istana putri juga mengabaikan keberadaanku. Itulah sebabnya aku sempat menghilang beberapa hari tanpa ada yang menyadarinya. Sang permaisuri langsung ingin pergi menemuiku saat itu juga. Meski aku bukan putri kandungnya, permaisuri pernah datang menjengukku secara langsung ketika aku baru lahir. Bagaimanapun, wajahku sangat mirip dengan mendiang putrinya yang telah tiada. Hanya dengan sekali melihat, bayanganku sudah terukir sangat dalam di lubuk hatinya. Setiap kali melihat gadis kecil ini, luka akibat kehilangan putrinya seolah sedikit terobati. Namun, jika permaisuri terlalu sering mengunjungi anak seorang selir, hal itu pasti akan memicu gunjingan buruk. Karena alasan itulah, sang permaisuri terpaksa menjaga jarak dariku. Dia sama sekali tidak menduga bahwa bertahun-tahun kemudian, dia akan mendengar kabar bahwa aku telah disiksa dengan kejam oleh selir itu. Permaisuri sangat ingin menemuiku, namun dia ragu dan tidak berani membuka pintu kamarku. Pelayanku, Maria, meyakinkannya bahwa keadaanku sekarang sudah jauh lebih baik. Aku makan dan tidur dengan nyenyak, terlebih aku sangat menyukai manisan. Kakakku bahkan berseloroh bahwa setiap kali dia melihatku, aku selalu makan seolah-olah dilahirkan hanya untuk itu. Namun penyesalan tetap menghantuinya, dia merasa gagal merawat anak-anak lain dengan baik. Dia merasa bersalah, berpikir bahwa aku pasti akan membencinya atas kelalaian itu. Melihat ibunya begitu ragu, kakakku langsung membuka pintu tanpa banyak bicara. Jika ibu merasa khawatir, masuk dan lihatlah sendiri, dan di dalam sana, aku sedang tertidur sangat lelap. Melihat tubuhku yang teramat kurus, permaisuri seolah tidak percaya kalau aku adalah anak berusia 8 tahun. Bagaimana bisa Lia tega berbuat sekejam ini pada anaknya? Kenyataan ini begitu menyayat hati beliau. Pada saat itulah, aku perlahan membalikkan badanku. Tangan permaisuri seketika terhenti di udara. Sesaat kemudian, beliau menepukku dengan lembut, membuatku langsung tertidur sangat lelap. Di dalam ruang kerjanya, permaisuri segera memanggil kepala pelayan istana. Ia segera menunjukkan laporan penyelidikan tentang diriku dan istanaku kepada permaisuri. Meskipun dana yang dialokasikan untukku sangat cukup, nyaris tidak ada yang digunakan untuk kebutuhanku. Sisanya habis dirampas oleh Lilila. Kepala pelayan itu sangat terkejut saat membaca laporan tersebut. Permaisuri akhirnya menegaskan bahwa mulai sekarang, beliau sendiri yang akan mengelola seluruh anggaranku. Langkah pertama, permaisuri ingin mencabut seluruh hak istimewa milik Lilia. Ludwin mengingatkan ibunya, jika itu dilakukan, Lilia pasti akan datang membuat kekacauan. Namun jika menyangkut diriku, permaisuri tidak akan ragu seandainya Lilia datang menuntut agar aku diserahkan langsung kepadanya. Memang tidak perlu ada belas kasihan bagi wanita yang begitu kejam terhadap putri kandungnya sendiri. Tiba-tiba, suara langkah kaki ringan terdengar dari arah luar. Ternyata itu adalah aku yang sedang asyik bermain bersama Adam. Aku yang baru bangun, merasa lapar dan langsung datang untuk mencari mereka. Hal itu membuat Ludwin merasa seolah-olah dia adalah penyedia makanan pribadiku. Karena sudah waktunya makan malam, Ludwin mengajak ibunya untuk makan bersama kami. Barulah aku menyadari kalau permaisuri sedang berada di sana.
Saat itu juga aku berpikir bahwa meski Permaisuri sangat baik dan tidak akan menyakitiku, bukan berarti dia sepenuhnya tidak membenci diriku. Permaisuri mana yang sudi menyukai anak dari selir bermasalah sepertiku? Aku ingin segera turun dari gendongan sang putra mahkota. Tetapi dia tetap membawaku hingga ke ruang makan. Beliau menyadari kehadiran mendadaknya membuatku tegang, namun Ludwin dengan tenang meyakinkannya. Anak ini tidak akan berhenti makan hanya karena ada orang lain. Itu benar. Setiap hari aku memang hanya sibuk makan atau bersiap untuk makan. Saat steak yang lezat disajikan di hadapanku, Ludwin justru mengambil piring itu dan meletakkannya di hadapannya sendiri. Sang permaisuri sampai mengira matanya sedang bermasalah. Putra mahkota itu rupanya sedang memotongkan daging untukku. Sejak kapan putranya menjadi semanis ini? Dia bahkan mendengar kabar bahwa Ludwin sendiri yang menidurkanku sebelumnya. Beliau bahkan lebih terkejut. Dia jelas-jelas sedang menatap marah kepada saudara tirinya, Louis. Sikap Ludwin pada putriku pun sangat dingin. Mengapa dia begitu memperlakukanku dengan istimewa? Apakah karena aku memiliki rambut pirang dan mata biru yang sama sepertinya? Jika putri kandungnya sendiri masih hidup, dia pasti akan seusiaku sekarang. Apakah dia juga akan secantik diriku? Seusai makan malam, aku baru saja menghabiskan pencuci mulutku saat Ludwin menggeser miliknya ke hadapanku. Permaisuri juga memberikan miliknya. Aku bilang tidak perlu, tapi tanganku dengan jujur langsung menerimanya. Aku sangat suka makan, sampai-sampai rasanya mudah sekali ditipu hanya dengan makanan. Sang ibu pun bertanya pada putranya, kau tidak membiarkannya kelaparan? Ludwin memprotes, ibu tidak tahu seberapa banyak gadis kecil ini bisa makan. Lagi pula, saat sedang makan, dia akan melupakan segalanya. Tepat setelah dia selesai berbicara, sebuah sendok sudah mendarat di mulutnya. Rupanya aku sedang menyodorkan sesendok makanan manis untuk berbagi dengannya. Sang permaisuri memasang wajah serius, memperingatkan putranya bahwa anak-anak pun selalu memperhatikan setiap ucapan kita. Bicaralah dengan hati-hati di hadapanku, mereka bilang jangan sampai menggangguku. Karena khawatir Ludwin tidak bisa merawatku dengan baik. Permaisuri menawarkan diri untuk mengasuhku langsung di sisinya. Beliau bertanya lembut padaku, apakah aku bersedia tinggal bersamanya? Beliau bahkan membujukku dengan makanan enak, tapi aku harus berpikir matang. Jika aku ingin melawan ibuku, berlindung di bawah permaisuri jauh lebih aman dibanding bersama sang putra mahkota. Namun mengingat bagaimana hangatnya putra mahkota, Adam dan Maria merawatku belakangan ini, aku memutuskan untuk tetap di sini. Permaisuri menghargai keputusan yang kuambil. Saat itu, Maria masuk untuk memberi laporan sambil menatapku dengan ragu, seolah ada yang disembunyikan. Instingku langsung bergejolak, ini pasti ada hubungannya dengan ibuku sendiri. Melihat Ludwin hendak membawaku pergi, aku memberanikan diri bertanya, bolehkah aku ikut mendengarnya? Namun dia tidak ingin aku terseret dalam konflik kotor orang dewasa. Sang putra mahkota membuat alasan halus lalu menggendongku pergi dari sana. Maria melaporkan bahwa para pelayan dari istanaku sedang sibuk mencariku kemana-mana. Mereka masih belum berani memberitahu Lilila bahwa aku telah menghilang. Mereka hanya mencari secara sembunyi-sembunyi. Para pelayan licik yang penuh kepalsuan itu sungguh menjijikkan. Permaisuri kemudian bertanya pada Maria tentang jenis hidangan manis kesukaanku. Begitu tahu aku menyukai yang manis, Permaisuri langsung mengirimkan meja penuh dengan aneka hidangan penutup. Aku terpaku, apakah semua ini benar-benar untukku? Pantaskah aku menerima hadiah sebanyak ini? Di antaranya ada toples permen berbalut kemasan yang begitu indah. Makanan mewah yang belum pernah sekalipun mampir di lidahku sebelumnya. Sensasi manis yang meleleh lembut di mulutku membawa kebahagiaan yang begitu murni. Bahkan toples wadah permen ini pun terbuat dari kaca mahal berkilau. Namun hatiku terasa cemas karena permaisuri memperlakukanku dengan teramat baik. Limpahan kasih sayang mendadak ini membuatku sangat bingung. Aku takut jika berbuat salah sedikit saja, semua kehangatan ini akan langsung lenyap. Melihatku sangat menikmatinya, permaisuri pasti akan merasa sangat gembira. Dulu, aku harus berusaha mati-matian menyenangkan ibuku hanya demi menghindari siksaan cambuk. Sedangkan kini, melihatku lahap menyantap makanan saja sudah membuat permaisuri bahagia. Aku ragu dan bertanya, aku tidak bisa melakukan apapun untuknya. Apakah ini tidak apa-apa?
Sikapku yang terlalu waspada membuat Maria merasa sedih. Anak seusiaku harusnya hanya perlu menerima hadiah jika kau tidak enak hati. Ucapkan terima kasih pada permaisuri. Itu ide bagus, tapi aku mulai memikirkan hal lain yang lebih baik. Beberapa hari terakhir ini, sang putra mahkota juga memperlakukanku dengan sangat baik. Jika aku hanya berterima kasih pada permaisuri dan mengabaikan putra mahkota, rasanya sungguh tidak pantas. Bagaimanapun, mereka berdua adalah orang yang luar biasa, terutama sang putra mahkota. Dia bagaikan malaikat. Orang sebaik itu pasti sudah menanggung banyak penderitaan. Maria merasa canggung mendengarku, sungguh aneh baginya. Ada orang yang memuji putra mahkota sebagai orang baik. Anak-anak memang terlalu polos. Sosok sedingin dan sekejam, dia tidak mungkin membiarkan dirinya dirugikan. Aku sadar diri aku hanyalah seorang putri kekaisaran dengan gelar kosong. Ibuku telah menimbulkan begitu banyak kekacauan. Namun permaisuri dan putra mahkota tidak membenciku, bahkan membiarkan putri seorang kon seperti Maria merawatku. Namun Maria berkata dia melakukannya dengan senang hati. Siapapun yang mengenal Yang Mulia pasti akan menyayangi Anda. Bisa melayani Anda adalah kehormatan besar bagi saya. Sebagai wanita berpangkat tertinggi kedua di kekaisaran, aku harus mulai membangun kepercayaan diriku. Bahkan ibuku, Lilia, kini punya kedudukan yang lebih rendah dariku. Jadi aku harus mencoba tersenyum. Jika merasa tidak enak hati, Maria menyarankan membuat kue kering sebagai tanda terima kasih. Kue hangat yang harum dan renyah pasti akan mereka sukai. Namun, seingatku, sang putra mahkota tidak suka memakannya. Maria langsung memelukku hangat. Mari berikan pada permaisuri dulu. Aku terharu, selama ini aku hanya terus menerima kebaikan mereka tanpa bisa membalas. Kini aku bisa membalasnya. Aku akan membuat kue terlezat untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Meski aku sudah mengikuti setiap petunjuk Maria dengan sangat hati-hati, kenapa kue beruang madu ini malah berubah menjadi bentuk aneh di tanganku? Aku ngeri melihatnya. Permaisuri dan sekretaris putra mahkota pasti tidak sudi memakan kue seburuk ini. Namun, Maria meyakinkanku bahwa sang permaisuri pasti akan sangat menyukainya. Sebab, melihat bentuknya akan mengingatkan sang permaisuri pada kue buatan putra mahkota saat masih kecil. Saat itu, aku hanya mengira Maria sedang berusaha menghibur kecemasanku. Lalu aku tersadar, selain permaisuri dan putra mahkota, ada satu orang lagi yang harus kuucapkan terima kasih. Begitu aku memberanikan diri untuk memberikan kue itu kepada Adam, dia terlihat sangat gembira. Dia berseru girang bahwa aku telah membuatkan kue rakun yang sangat lucu untuk mereka. Padahal, maunya beruang. Melihat kebahagiaan tulus Adam, aku merasa sangat puas. Tiba-tiba, putra mahkota muncul dan Adam langsung memamerkan kue itu kepadanya. Dia langsung memamerkannya, ini kue buatan Yang Mulia untukku. Manis sekali kan? Sang putra mahkota langsung cemberut. Dia tidak mendapat bagian. Tanpa memedulikan pujian berlebihan Adam, dia berkata dingin, kalau bentuknya sangat jelek. Aku tertunduk lesu, dia tidak suka. Tapi Maria malah tersenyum. Maria menyela lembut, bagaimana bisa begitu? Bukankah bentuknya mirip kue buatanmu dulu? Mendengar ucapan itu, kami berdua langsung tersentak kaget. Aib masa kecil sang putra mahkota kini terbongkar tanpa ampun. Ternyata kue buatan sang putra mahkota dulu juga sama hancurnya dengan karyaku sekarang. Tentu saja, dia gengsi untuk mengakui kuenya dulu jelek. Dia segera meralat kalimatnya, lalu mulai memperhatikan kue buatanku dengan sangat saksama. Dia bergumam bahwa buatanku cukup lumayan, membuatku diam-diam sangat mengagumi kehebatan Maria. Hanya dengan satu kalimat saja, Maria berhasil membuat putra mahkota berbalik memuji hasil buatanku. Namun, sang putra mahkota tidak semudah itu dimanipulasi. Dia tampak tidak senang jika kemampuan memasaknya dibanding-bandingkan dengan kemampuanku. Aku pun bersikeras bahwa aku akan membuat kue yang jauh lebih enak dari kakak. Panggilan kakak yang tak sengaja kucapkan membuat putra mahkota terdiam membisu. Dia bergumam lirih, apakah aku baru memanggilnya kakak? Membuatku langsung menyadari kelancanganku. Gawat, bagaimana jika dia menolak panggilan itu? Aku ingin sekali meminta maaf, tetapi rasa cemas yang menyesakkan malah membuatku bersin. Seketika sepasang lengan hangat mendekapku. Diiringi bisikan lembut sang putra mahkota bahwa aku memang adiknya. Kebaikan tulus mereka yang begitu hangat perlahan-lahan membuatku terbuai hingga jatuh tertidur.
Bahkan saat tidur, aku terus menggenggam tangannya erat-erat. Dia terus menatapku yang sedang tertidur dengan begitu pulas. Meskipun aku adalah putri kandung Lilia, sejak awal pertemuan kami dulu, ada kehangatan berbeda yang dia rasakan, seolah aku memang adik kandungnya sendiri. Bahkan dalam mimpi, rasa cemas itu terus menghantui pikiranku. Aku takut sang putra mahkota akan membenciku karena statusku sebagai anak selir. Hingga dia berjanji akan selalu berada di sisiku. Baru saat itulah, senyum manis seorang gadis kecil akhirnya muncul kembali di wajahku. Keesokan harinya, saat aku membuka mata, aku terkejut melihat sang putra mahkota sudah berbaring di sebelahku. Sadar aku terbangun, dia cepat-cepat memejamkan mata dan berpura-pura tertidur. Aku hanya bisa mencuri pandang ke arahnya dengan sangat hati-hati. Mengagumi warna rambut emasnya yang tampak sangat mirip dengan rambutku. Siapa yang menduga sang putra mahkota tiba-tiba membuka mata. Membuatku begitu terkejut hingga berteriak nyaring. Dia langsung mencibir, tahu bahwa akting tidurnya barusan sangat mudah terbongkar. Menurutnya, tidak perlu sembunyi-sembunyi jika aku memang hanya ingin menatap wajahnya. Dia heran, tidak tahu dari mana aku mewarisi kebiasaan aneh itu. Begitu kata-kata itu terucap, Maria langsung menyadari ada bahaya di sana. Sang putra mahkota pun sadar ucapannya bisa mengingatkanku pada ibuku dan semua kenangan buruk itu. Dia segera meminta maaf, tetapi aku sama sekali tidak merasa sedih. Aku malah menjawab bahwa aku mewarisi kebiasaan itu dari dirinya sendiri. Bukankah dia juga tahu segalanya dan tadi hanya berpura-pura tidur? Melihatku tidak berkecil hati, sang putra mahkota akhirnya bisa bernapas lega. Dia pun mengakui bahwa tingkahnya memang mirip denganku. Lalu, dia mulai berjalan mondar-mandir di kamar, menanyakan kue miliknya yang belum terlihat. Aku kebingungan, hingga Maria berbisik bahwa sang putra mahkota memang sedang mencari kue buatanku. Bagaimana mungkin kue yang kubuat sendiri dengan kedua tanganku ini tidak menyisakan porsi untuknya? Namun, begitu dia tahu memang benar-benar tidak ada bagian kue untuknya, dia langsung pergi dengan gusar dan membanting pintu kamar. Meski begitu, dalam hati aku berjanji untuk terus berjuang demi membalas kebaikan semua orang. Di saat yang sama, Count Charlotte sedang mengadu di hadapan sang permaisuri. Sejak putrinya dihukum oleh permaisuri karena telah bersikap sangat tidak sopan, anak itu belum mendapatkan kesempatan lagi untuk menginjakkan kaki di istana. Dia memohon kepada permaisuri untuk memaafkan kesalahan Celina kali ini. Bagaimanapun juga, anak itu hanyalah seorang bocah kecil. Permaisuri merasa bersikap terlalu keras pada anak kecil memang tidak baik. Jadi beliau mengizinkannya berkunjung siang nanti. Celina dengan gembira langsung menghambur ke dalam pelukan hangat sang permaisuri. Meminta maaf sambil menangis, sembari mengungkapkan betapa dia sangat merindukan beliau. Namun, sejak pertemuan terakhir kami, sang permaisuri selalu teringat padaku setiap kali melihat anak perempuan lain. Celina pun menyadari bahwa pikiran sang permaisuri sedang teralihkan ke tempat lain. Tepat di saat itu, seorang pelayan datang membawakan kue yang kubuat sendiri. Sebuah keranjang berisi penuh rasa terima kasihku kepada sang permaisuri. Kegembiraan permaisuri terlihat jelas, namun hal itu justru membuat hati Celina terasa panas. Sang permaisuri tidak pernah tersenyum sehangat itu saat berada di hadapannya. Didorong oleh rasa cemburu yang membutakan, Celina mendadak menerjang untuk menumpahkan seluruh isi keranjang kue itu. Beruntung, permaisuri bertindak sangat cepat dan berhasil melindungi keranjang tersebut. Hanya beberapa butir kue yang jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Tindakan keterlaluan ini membuat permaisuri sangat murka, hingga langsung memerintahkan para pelayan untuk menyeretnya keluar. Gadis itu baru tersadar telah memicu masalah yang sangat besar. Sambil menangis dan meronta, dia memohon belas kasihan dari permaisuri. Namun sang permaisuri hanya menatap sedih sisa kue yang ada di tangannya. Celina mengingat pertemuan pertamanya dengan permaisuri. Keanggunan sang permaisuri begitu tinggi hingga membuatnya tampak sangat menyilaukan. Sejak saat itu, dia bermimpi suatu hari nanti bisa menjadi sahabat sang permaisuri. Maka di setiap ada kesempatan, dia terus mencari perhatian sang permaisuri. Sebab ia tahu permaisuri sangat menyayangi anak perempuan pasca kehilangan putrinya. Celina berpikir, jika dirinya berhasil memikat hati sang permaisuri, maka statusnya akan meroket dari putri Count biasa menjadi kesayangan istana. Namun,
Semua rencana itu hancur saat gadis kecil itu tiba-tiba muncul. Celina biasanya sangat angkuh, karena merasa dirinya adalah keponakan permaisuri. Kini saat sang permaisuri mengabaikannya, para gadis bangsawan pun mulai mencibirnya. Mengejek kenyataan bahwa dia bukanlah seorang putri yang sesungguhnya, tapi berlagak sombong, bermimpi sepanjang hari untuk menjadi putri kekaisaran. Gadis-gadis itu sengaja memprovokasinya, berbisik bahwa permaisuri memperlakukan Luena seperti anak sendiri. Hal ini membuat Celina terbakar cemburu. Dia pergi dengan dendam yang mendalam, menggertakkan gigi karena begitu membenci Luena. Sang permaisuri bahkan belum pernah tersenyum sehangat itu kepadanya. Mengapa harus gadis itu yang disayanginya? Identitasnya sebagai keponakan permaisuri jelas tidak boleh kalah dari keturunan rendahan. Celina menemui ayahnya dengan amarah membara, menuntut agar sang kon mendesak permaisuri mengusir Luena. Sikap konyol itu mengejutkannya. Dia berpikir putrinya sudah gila. Sementara itu, permaisuri mengetahui bahwa Lilia masih belum menemukan sang putri. Beliau berniat melabraknya besok, meminta pertanggungjawaban atas penggelapan dana perawatan putri, sekaligus memanfaatkan momen ini untuk merebut hak asuh sang putri. Karena undangan makan siang mendadak itu, Maria belum sempat mempersiapkan pakaian baru. Alhasil, dia terpaksa membawa baju masa kecilnya untuk dipilih oleh Luena. Baru nanti, dia akan mencari perancang busana khusus untuk menjahit pakaian baru. Namun, Luena berpikir lain. Dia merasa identitasnya terlalu sensitif, dan semua ini demi menghindari rumor buruk. Maria bercerita bahwa permaisuri sangat tersentuh menerima kuenya, bahkan terus menggenggamnya tanpa henti. Meskipun terdengar agak berlebihan, Luena tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Matanya langsung berbinar begitu melihat gaun-gaun indah di depannya. Lalu, sebuah gaun merah muda kecil menarik perhatiannya. Bolehkah aku mencobanya? Maria menenangkannya, membujuknya agar memakai baju itu untuk sementara waktu. Sebab esok hari, mereka akan menjahitkan banyak pakaian baru. Luena cemas tidak punya uang, namun Maria memintanya untuk tidak khawatir. Sebab Yang Mulia Pangeran Mahkota sangat kaya berkat warisan kaisar terdahulu. Beliau yang akan menanggung semuanya, meski Luena merasa tidak enak karena terus menyusahkannya. Terlebih lagi, sebagai anak dari Lilia, dia memang berhak menemui sang permaisuri. Beliau adalah ibu tirimu yang sah, yang berarti kamu juga putrinya. Tentu saja kamu sangat diterima di istana beliau. Setelah selesai bersiap, Luena hampir tidak mengenali bayangan dirinya yang begitu cantik. Apakah ini benar-benar dirinya yang dahulu selalu kotor? Namun, saat Maria mengeluarkan sepasang sepatu kulit merah, tubuh Luena mendadak gemetar. Bayangan mengerikan penuh darah dari ingatan masa lalunya kembali terlintas jelas. Sensasi dingin dari pisau tajam sang ibu yang merobek kulitnya terasa sangat nyata. Aku gemetar mundur, dibayangi ketakutan lama. Namun, suara sang putra mahkota tiba-tiba memecah kepanikanku. Kalau kau tidak suka, jangan dipakai. Dia merentangkan tangan dan langsung mendekap tubuh mungilku. Aku akan menggendongmu seharian penuh hari ini. Lagi pula, tanpa berjalan, kau tidak akan butuh sepatu. Membawa tubuhku erat, dia melangkah keluar melewati pintu kamar. Adam mengingatkan Maria akan trauma mendalamku hanya karena melihat sepasang sepatu itu. Saat itulah, Maria tersadar bahwa ada luka batin yang kusembunyikan. Kakakku menatapku lekat, bertanya dengan lembut, apakah aku begitu membenci sepatu tersebut? Sepatunya indah, hanya saja warna merahnya terlalu pekat. Kalau begitu, takkan kubiarkan ada warna merah di sekitarmu. Kau adalah putri kekaisaran, tak ada yang boleh menyakitimu, termasuk Lilia. Aku akan selalu melindungimu. Janji hangatnya itu perlahan-lahan meredakan rasa cemas di dadaku. Tak butuh waktu lama, kami pun tiba di istana permaisuri. Sebagai pemegang kendali pemerintahan, istana beliau selalu dipenuhi oleh orang-orang yang sibuk berlalu lalang. Melihat sang putra mahkota yang terkenal kejam menggendongku, semua orang di sana langsung mulai berbisik-bisik. Terlebih lagi, rambut emasku dan mata biruku ini langsung menjadi pusat perhatian mereka. Menyadari tubuh kecilku yang menegang ketakutan, tatapan tajam sang putra mahkota langsung membungkam semua orang. Seketika, tempat itu langsung menjadi sangat sunyi. Di tengah keheningan itu, mataku tertuju pada seorang pria berambut perak. Ternyata dia adalah Duke Stephen. Wajahnya terasa sangat tidak asing, seperti aku pernah melihat sosok itu di suatu tempat.
Tiba-tiba saja, seorang pelayan wanita di antara kerumunan itu melihat keberadaanku. Pelayan itu tampak sangat panik melihatku. Tahu dia harus segera menemui Nyonya Lilia secepatnya. Konon, dahulu kala di istana ini pernah tinggal seorang peri cantik. Melalui pencarian tanpa lelah oleh kaisar pertama, sang peri akhirnya bersedia menjadi permaisurinya. Demi membahagiakan sang peri, kaisar rela menghabiskan harta melimpah untuk membangun istana megah ini. Keindahan arsitektur istana ini benar-benar membuatku terpana takjub. Tempat ini sangat indah, tapi apakah bangsa peri itu benar-benar ada di dunia ini? Tentu saja mereka ada, hanya saja mereka tidak pernah berbicara dengan orang asing. Mereka hanya mau berkomunikasi dengan anggota keluarga kerajaan yang mewarisi darah permaisuri pertama. Nanti saat festival tahun baru tiba, aku akan membawamu untuk menemui mereka langsung. Mendengar janji itu, secercah rasa antusias yang sudah lama hilang kembali muncul di hatiku. Tak lama kemudian, kepala pelayan Taran datang menyambut kami dengan senyuman yang sangat hangat. Aku sempat heran, mengapa semua orang di sekitar permaisuri bersikap begitu ramah kepadaku. Aku hanyalah anak dari selir yang mereka benci. Rasanya sangat tidak tahu malu jika menerima kebaikan ini secara cuma-cuma. Menyadari kegelisahanku, sang putra mahkota langsung membisikkan kata penenang yang lembut. Begitu kami melangkah masuk, permaisuri sendiri langsung menyambut kami dengan tatapan hangat. Aku pun mendekatkan wajahku ke telinga sang putra mahkota. Aku berbisik pelan, menanyakan apa yang harus kukatakan agar bisa membuat permaisuri senang. Tingkah lakuku rupanya membuat permaisuri gemas. Tanpa ragu, putra mahkota langsung duduk sambil tetap mendekapku erat. Permaisuri mendadak menyadari kakiku yang tanpa alas, lalu menanyakan alasan di baliknya. Sang putra mahkota Nyonya menjawab santai bahwa selama dia menggendongku, aku tidak butuh sepatu. Hidangan lezat mulai disajikan di hadapan kami. Aku patuh membuka mulut kecilku, menunggu suapan demi suapan penuh kasih dari kakakku. Permaisuri hanya bisa memandang iri. Beliau juga sangat ingin menyuapi anak sekecil diriku. Namun kehangatan itu terusik saat seorang pelayan melapor dengan cemas yang mulia. Selir telah tiba. Seketika, tatapan hangat sang putra mahkota langsung berubah membeku sedingin es. Hal ini menyangkut kelangsungan hidup Luyana ke depannya. Dia memohon dengan sangat kepada putra mahkota agar diizinkan ikut serta. Sang permaisuri lalu mendekat untuk menenangkan Luyana, menyuruhnya menunggu di sini saja. Permaisuri menenangkannya, berkata jangan khawatir karena sudah lama dia tidak bertemu putrinya dan ingin bersamanya. Sebutan putri itu hampir membuat Luyana menangis, karena ibu kandungnya sendiri pun tidak pernah memanggilnya begitu. Meski situasi di sekitar begitu menegangkan, dia merasa sangat tenang. Apakah seperti ini rasanya memiliki tempat berlindung dan merasa aman? Pelayan itu gemetar ketakutan saat berlutut, merasakan tekanan berat yang memancar dari wanita berambut merah itu. Lilia tidak pernah menyangka putri penurutnya berani melarikan diri, bahkan mencari perlindungan pada musuh bebuyutannya, sang permaisuri. Saat melihat berkas dokumen kiriman sang permaisuri, amarahnya langsung tersulut hebat. Permaisuri tidak hanya akan menanggung semua kebutuhan sang putri ke depannya, tetapi juga menuntut sesuatu. Pengembalian seluruh dana yang telah digelapkan olehnya. Para pelayan kurang ajar itu berani menyembunyikan berita tentang kaburnya Luyana. Andai saja mereka melapor tepat waktu, dia tidak akan tersudut seperti ini sekarang. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa lagi menahan diri. Wajahnya menegang penuh amarah. Luyana harus menerima hukuman terberat, namun tepat saat itu, sesosok pria dengan lembut memanggil namanya. Lilia segera merapat ke sisi kaisar dan mengulurkan tangannya, mengusap matanya yang sayu, memaksa pria setengah sadar itu untuk tertidur kembali. Menatap pria tak berdaya itu, sebuah niat picik seketika melintas di benak Lilia. Karena anak nakal itu sangat pembangkang. Aku akan membuatnya patuh setengah mati seperti anjing peliharaan, persis seperti ayahnya sendiri. Sementara di sisi lain, sang putra mahkota bersiap menemui Lilia bersama permaisuri. Luyana ingin sekali menghentikan mereka karena cemas akan keselamatan sang putra mahkota. Bagaimanapun, dalam ingatannya tentang masa depan, ibunya sendiri yang merenggut nyawanya tanpa ragu. Tidak ada jaminan bahwa ibunya yang kejam itu tidak akan menyerang sang putra mahkota. Namun, bagaimana cara dia menjelaskannya agar mereka mau mempercayai peringatannya? Putra mahkota bertanya,
Apakah Luyana mengkhawatirkannya, lalu meyakinkannya bahwa dia jauh lebih kuat dari dugaannya? Luyana masih berusaha mencegahnya, tetapi sang putra mahkota telah telanjur melangkah pergi. Meski begitu, dia tidak bisa tinggal diam. Sementara di taman, Lilia terus mengoceh kesal. Dia mengerutu karena sudah menunggu sangat lama, tetapi permaisuri belum juga datang menjumpainya. Pelayan permaisuri tidak tinggal diam dan langsung menyahut bahwa Lilia sendiri yang datang. Terlalu cepat. Lilia memutar bola matanya, kesal karena seorang pelayan rendahan berani bersikap sekurang ajar. Itu padanya. Dia bersumpah akan meratakan istana permaisuri saat putranya kelak naik tahta. Tepat pada saat itulah, sang permaisuri dan putra mahkota tiba. Raut wajah Lilia seketika berubah tegang begitu melihat sang putra mahkota ikut mendampingi. Putra mahkota menatap wanita itu dengan penuh hinaan. Permaisuri bertanya tanpa basa-basi mengenai tujuan kedatangan Lilia ke sana. Rupanya, dengan kedok sebagai ibu kandung, Lilia mengincar dana tunjangan yang menjadi hak Luyana. Menurutnya, dialah yang wajib mengelola dana putrinya secara pribadi. Permaisuri langsung membantah, menegaskan bahwa Luyana adalah putri kekaisaran, sehingga permaisuri sendirilah yang paling berhak mengaturnya. Lilia yang murka berseru bahwa dialah yang melahirkan serta membesarkan anak itu dengan tangannya sendiri. Sang putra mahkota mencemuh kasar, membalas bahwa Luyana sendiri mungkin tidak pernah sudi dilahirkan olehnya. Sebuah tumpukan dokumen tebal dilemparkannya tepat ke hadapan wajah Lilia. Berkas itu berisi laporan lengkap mengenai kondisi istana dan kesehatan Luyana yang sesungguhnya. Bagaimana menjelaskan kekacauan yang sangat mengerikan ini? Kau pakai untuk apa uang milik putriku permaisuri? Memberi Lilia dua pilihan. Serahkan hak asuh atas Luyana, atau kembalikan semua dana yang kau curi. Perempuan kejam itu terdiam sejenak, lalu melepaskan tawa yang sangat dingin. Sebagai seorang permaisuri, kau begitu peduli pada putri orang lain. Apa kau tidak takut dituduh mencuri anak yang mirip ini, hanya karena tidak bisa melupakan putrimu yang telah tiada? Tepat saat itu, sang putra mahkota menyadari ada sosok kecil yang mengintai. Namun saat dia mengejarku, hanya tersisa sebelah sepatu kecilku yang tertinggal di tanah. Aku sangat tahu betapa kejamnya ibuku. Jadi ketika dia mendatangi istana permaisuri untuk mencari masalah, aku tidak bisa tinggal diam. Karena mencemaskan keselamatan putra mahkota, aku memutuskan untuk mengikuti mereka diam-diam. Aku bersembunyi di balik selimut, berpura-pura sedang beristirahat. Setelah mengelabui Maria, aku menaruh boneka di balik selimut lalu menyelinap keluar dari istana. Aku tidak sanggup melihat orang-orang yang telah membantuku harus terjatuh ke dalam bahaya. Padahal biasanya, aku selalu pergi bersama dengan sang putra mahkota. Sekarang, saat sendirian, aku benar-benar kehilangan arah. Aku berjalan tanpa arah sekian lama, bahkan tak tahu di mana mereka bertemu. Namun saat memikirkan semua kepedulian hangat sang putra mahkota padaku, tekadku untuk mencari mereka semakin kuat. Tiba-tiba saja, setetes air misterius muncul melayang tepat di hadapanku. Berpander dengan cahaya lembut, seolah-olah sedang menunjukkan jalan yang harus kutuju. Aku segera mengikutinya, dan tiba di taman tempat permaisuri tengah bersitegang dengan Lilia. Dari sudut tersembunyi, aku menguping seluruh percakapan mereka. Aku mendengar Lilia menuduh permaisuri hanya merindukan putrinya yang telah mati, menjadikan diriku sebagai pengganti, serta mengutukku sebagai anak yang selalu membawa nasib buruk. Siapapun yang menyentuhku pasti akan menderita. Hati kecilku seketika hancur mendengar itu. Keberadaanku hanya mendatangkan penderitaan bagi permaisuri dan juga sang putra mahkota. Dengan langkah gontai aku berjalan ke istana tua, mengenang pelarianku selama ini. Sejak awal, menumpang di istana putra mahkota memang sebuah kesalahan besar bagiku. Apakah anak yang hanya membawa masalah sepertiku ini pantas untuk hidup? Tentu saja tidak. Tiba-tiba sebuah suara lembut memecah keheningan. Aku tersentak saat melihat sosok wanita anggun tiba-tiba muncul di hadapanku. Itu adalah diriku di usia 18 tahun dari mimpi buruk. Sepertinya kau belum mengingat semuanya. Begitu lebih baik. Jalanmu kini sudah berubah dan kau tidak akan mengulangi takdir tragis yang kujalani. Aku belum sempat mencerna arti ucapannya saat sosok masa depanku itu mendadak lenyap. Tepat saat itu, sang putra mahkota akhirnya datang menemukanku. Berbekal sebelah sepatu kecilku yang hilang, dia mencariku hingga sampai ke tempat ini.
Melihat kecemasan di wajahnya, aku seketika merasa sangat bersalah. Aku merasa keberadaanku hanya terus membawa penderitaan bagi mereka semua. Namun ucapan dari sang putra mahkota berikutnya langsung membuat air mataku tumpah. Kau adalah adikku, apapun yang ingin kau lakukan sangatlah wajar. Aku langsung memeluknya, menangis sejadi-jadinya tanpa bisa kutahan. Panggilan adik itu meredakan seluruh rasa takutku, membuatku merasa disayangi dan berharga. Mungkin karena terlalu lelah menangis, aku pun akhirnya tertidur dengan sangat lelap. Saat terbangun nanti, aku mendapati sang putra mahkota tertidur dengan tenang di sisiku. Luyana memanggilnya kakak dengan penuh kasih, lalu tertidur lelap kembali setelah mendengar kata-kata yang menenangkan itu. Setelah beberapa penyelidikan, petunjuk mengarah pada lambang perisai yang terukir di gelang itu. Gelang berharga itu dipastikan berasal dari kediaman Adipati Stephen III. Sang putra mahkota akhirnya mengetahui seluruh kejadian di hari itu. Sang putra mahkota tak menduga anak Adipati itu selicik ayahnya, memberikan benda berharga kepada gadis kecil yang baru pertama kali dia temui. Sang putra mahkota dan Adam mencurigai bocah itu memiliki niat buruk. Namun Maria segera mencoba menenangkan mereka. Saat itu anak laki-laki tersebut tidak mengetahui identitas Putri Luyana. Namun dia tetap memberikan gelang yang sangat bernilai itu. Itu jelas sekali cinta. Bocah itu tidak memandang rendah pakaian kotor Luyana dan tetap memberikan sesuatu padanya. Bukankah itu adalah cinta pada pandangan pertama? Sang putra mahkota tiba-tiba merasa cemas bahwa adik kecilnya yang berharga akan direbut darinya. Dia meminta Adam untuk menyelidiki adipati muda itu secara menyeluruh. Rasanya sangat perlu untuk mengenal lebih jauh tentang sosok itu. Sementara itu, putra adipati bernama Charlan sedang membaca saat melihat ayahnya mendekat sambil tersenyum lebar. Dia merasakan firasat buruk ayahnya pasti datang untuk memaksanya menghadiri pesta lagi. Namun kali ini, sang adipati justru membahas tentang gelang yang hilang waktu itu. Sebelumnya Charlan telah berbohong dan mengaku kehilangan gelang itu. Namun ayahnya berkata penuh misteri bahwa dia tahu di mana benda itu berada sekarang. Bagaimana mungkin seharusnya tidak ada seorang pun yang tahu dia memberikan gelang itu kepada gadis kecil itu. Melihat ekspresi gugup dan bersalah putranya, sang adipati langsung paham segalanya. Langkahnya menemui sang permaisuri tampaknya memang keputusan yang sangat tepat. Sebenarnya sang adipati dan permaisuri pernah berselisih paham cukup lama di masa lalu. Putranya adalah anak penurut yang sangat bijaksana. Permaisuri ingin mereka berteman baik dengan sang putri. Namun khawatir jika hubungan mereka terlalu dekat akan memicu kesalahpahaman di istana yang dingin ini. Sang adipati menatap surat lamaran pernikahan di atas meja, berniat meminang sang putri untuk putranya. Dia menjelaskan bahwa ini adalah jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Sebab putranya adalah kalam pasangan yang sangat sempurna jika bersanding dengan sang putri nantinya. Aliansi ini akan memaksa orang-orang yang berniat buruk pada sang putri untuk segera mundur. Dan itu juga akan membuat pihak lain yang mengincar putranya menyerah begitu saja. Lagi pula mereka masih sangat kecil, jadi mereka hanya akan berteman untuk sementara. Segala rumor itu pasti akan segera mereda. Sang adipati berkata, hanya ingin memupuk pertemanan tulus. Namun dalam hati dia berharap mereka menjadi teman masa kecil yang tak terpisahkan. Berkat dukungan kuat dari pihak keluarga adipati, ini kesempatan emas bagi sang putri dengan statusnya yang sulit untuk memperkuat kedudukannya di istana. Sekaligus memberi sedikit pelajaran berharga kepada Lilia dan putranya yang sombong itu. Charlan sama sekali tidak tahu rencana besar ayahnya. Dia hanya merasakan firasat dingin yang aneh. Luyana berbaring di kamarnya, merasa sangat bosan hari itu. Maria memberitahu bahwa Adam akan segera datang berkunjung dan telah menyiapkan sebuah hadiah istimewa untuknya. Melihat Maria yang tampak begitu bersemangat, Luyana merasa penasaran dan menanyakan hubungan sebenarnya di antara mereka berdua. Sebelumnya dia menyadari ada tatapan manis yang tercipta setiap kali Maria dan Adam saling melihat. Senyum hangat itu membuat Luyana yakin bahwa mereka berdua saling memendam perasaan cinta. Wajah Maria memerah padam dan hendak menyangkalnya tepat saat pintu terbuka menampilkan sosok Adam dan sang putra mahkota. Namun perhatian Luyana tidak tertuju pada hadiah yang dibawa itu. Dia justru langsung menanyakan bagaimana perasaan sesungguhnya Adam terhadap Maria.
Melihat isyarat panik yang terus diberikan Maria, Adam yang kebingungan berusaha mengalihkan pembicaraan. Dia buru-buru menunjukkan tumpukan hadiah buatannya yang saking banyaknya hingga membuat Luyana kewalahan membawanya. Sejenak setelah menerima kue-kue pemberianku, dia yakin kalau selera estetika kami berdua ternyata sangat mirip. Dia merasa seolah telah menemukan belahan jiwa. Namun ekspresiku langsung berubah ini bisa menjadi pertanda buruk. Adam tidak akan mengira kalau kue-kue jelek itu benar-benar sesuai dengan seleraku kan? Aku sangat ingin menolaknya, namun melihat wajah penuh harap milik Adat membuatku sangat bimbang. Kalau begitu, lebih baik aku tahu saja. Sang putra mahkota menyadari keraguanku dan menawarkan diri untuk memeriksa hadiah itu terlebih dahulu. Syukurlah, aku segera memindahkan hadiah-hadiah itu ke pelukan sang putra mahkota. Bahkan Maria pun ikut melangkah mundur beberapa langkah dengan cemas. Sang putra mahkota menyiapkan mental, menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka kotak itu. Dia mendadak melemparkannya pada Maria dan menyuruhnya untuk segera membakar kotak itu. Benda itu adalah jenis hadiah yang bisa memotong usiamu 1 tahun hanya dengan melihatnya. Adam tampak sangat patah hati karena saudara perempuannya sendiri pun begitu membenci karyanya. Melihat Adam semurung itu, aku merasa kasihan dan mulai penasaran apa sebenarnya isi hadiah tersebut. Kenapa aku tidak menerimanya saja? Jangan, itu sama sekali tidak baik untuk kesehatan mentalmu. Aku menghibur Adam yang sedang meringkuk lesu di sudut ruangan. Dia menjelaskan bahwa kue-kue buruk itu sebenarnya bukan seleranya, semua hanya karena gagal dibuat. Demi meredam rasa ingin tahuku, sang putra mahkota berjanji akan memberikan sesuatu yang telah dia dapatkan dengan susah payah. Jika kakak laki-lakiku saja sampai begitu kesulitan mendapatkannya, maka barang itu pasti sangat bernilai. Apa dia benar-benar akan memberikannya kepadaku? Maria menyadari bahwa sang putra mahkota mungkin bermaksud memberikan buku itu tidak mungkin. Dia selalu memberi hadiah berdasarkan seleranya sendiri. Lalu apa bedanya dia dengan Adam? Maria sangat takut aku tidak akan sanggup menerimanya. Jadi dia terlebih dahulu bertanya apakah aku suka membaca, setidaknya untuk mempersiapkan mentalku. Namun aku menjawab bahwa aku belum pernah membaca buku apapun. Maria seketika menyadari hal itu seorang anak perempuan yang terus disiksa sejak kecil. Mana mungkin punya kesempatan untuk belajar membaca. Dia pun menyemangatiku. Biarkan aku menemanimu untuk belajar bersama. Maria segera menyusun daftar buku. Berencana untuk membacakan dongeng kepadaku setiap hari tanpa terlewat. Melihat kesungguhan di matanya, aku merasa sangat terkejut. Aku tak pernah menyangka ada yang mau membacakan dongeng untukku. Karena ibuku sendiri tidak pernah bersikap selembut itu. Bahkan saat aku sakit pun, dia selalu mengabaikanku. Sampai-sampai para pelayan berbisik rahasia, apakah dia benar-benar anak kandung Lilia? Aku bimbang, apakah harus mengaku bahwa aku sebenarnya bisa membaca? Tapi mana mungkin ku katakan aku mempelajarinya di dalam tidur. Tak lama kemudian, beberapa tumpukan buku cerita dibawa masuk ke dalam kamarku. Hari ini kita akan membaca kisah tentang berdirinya kekaisaran oleh kaisar dan permaisuri pertama. Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda yang memiliki rambut emas berkilau secerah pancaran sinar mentari. Suatu hari, desa tempat tinggalnya dilanda kemalangan besar. Di tengah pertempuran, pemuda itu bertemu dengan seorang peri yang cantik. Peri berambut dan bermata biru itu membantu sang pemuda menumbangkan seluruh musuhnya. Seiring waktu berjalan, sang pemuda jatuh cinta pada peri itu dan membangun istana megah demi memohon kesediaannya untuk menikah. Sang peri menerima lamaran pemuda itu, tetapi di saat bersamaan, dia mengajukan sebuah syarat khusus. Kisah tentang kaisar dan permaisuri pertama itu tiba-tiba saja berakhir di sana. Aku selalu merasa kisah ini kurang masuk akal karena banyak detail penting yang hilang. Lalu syarat apa sebenarnya yang diajukan oleh permaisuri pertama saat itu? Maria menjelaskan bahwa itu hanyalah dongeng, yang sebagian besar isinya dikarang berdasarkan legenda rakyat setempat. Namun naluri Luyana berbisik bahwa kisah dalam buku itu nyata. Terutama bagian tentang sahabat masa kecil sang pemuda yang merestui mereka dengan air mata. Dia benar-benar tulus mendoakan masa depan kaisar dan permaisuri agung itu. Melihat sang putri kecil dipenuhi rasa penasaran, Maria berniat membacakan kisahnya sekali lagi. Namun Luyana menolak lembut. Dia ingat semuanya,
lalu mulai melafalkan setiap babnya sendiri. Maria terperangah. Luyana melafalkannya kata demi kata tanpa ada celah. Maria mencoba menguji beberapa bagian secara acak, dan Luyana tetap bisa melafalkannya dengan sempurna. Sungguh luar biasa, ingatan sekuat itu mampu merekam semuanya hanya dalam sekali dengar. Dalam waktu sesingkat ini, dia tidak hanya belajar membaca tetapi juga memahami maknanya. Sang putri adalah seorang jenius, yang artinya istana harus segera mendatangkan guru privat terbaik untuknya. Saat itu, jemari kecil Luyana menunjuk sebuah gambar ilustrasi dan bertanya di mana lokasi aslinya. Ini adalah Kerajaan Taolon, sebuah wilayah gersang di tengah gurun pasir. Gambar itu menampilkan istana kerajaan mereka. Luyana menatap lukisan itu dengan pandangan kosong. Sebuah rasa akrab yang begitu pekat mendadak merayapi seluruh benaknya. Seolah-olah dia pernah berada di sana, jauh di dalam mimpinya. Di sisi lain, Asir hanya bisa tercengang melihat kelakuan kakaknya, Adam, yang mengirim barang-barang itu ke sang putri. Trauma apa yang akan dialami sang putri kecil jika sampai melihat benda-benda mengerikan itu? Beruntung sang putri tidak sempat melihatnya karena Maria langsung membuang semuanya. Keputusan yang cerdas, Maria. Untungnya, setelah membuang barang-barang itu, Maria segera menenangkan Adam agar pria itu tidak kehilangan kesabaran. Belakangan ini, Asir terus mendengar Adam membahas tentang sang putri. Bahkan putra mahkota dan Maria juga sangat menyayanginya. Rasa penasaran Asir terhadap sang putri pun mulai membuncah. Dia sangat ingin menemuinya. Adam berjanji akan mengaturnya. Namun Asir harus menunggu sampai pemilihan pelayan dan ksatria pelindung untuk Luyana selesai. Asir tidak menyangka kehidupan yang dijalani putri kecil itu sebelumnya. Ternyata begitu menderita dan sebatang kara, bahkan tanpa memiliki pelayan pribadi satupun. Lilia yang kejam itu benar-benar sudah kehilangan sisi kemanusiaannya. Keyakinan bahwa ayahnya dibunuh oleh Liliam membuat Asir sangat membenci wanita itu. Namun tanpa bukti langsung, dia hanya bisa diam melihatnya bebas. Memikirkan ketidakadilan itu membuat emosi Asir meluap hingga dia hampir jatuh pingsan. Adam bergegas menangkapnya. Mereka berdua memang berhati lembut dan penuh kasih sayang. Mereka tidak pernah melimpahkan kemarahan kepada sang putri kecil hanya karena ulah ibunya. Sebaliknya, Asir justru merasa sangat iba atas nasib malang Luyana. Seandainya fisiknya cukup kuat, dia pasti akan mendedikasikan diri menjadi pelayan setia sang putri. Sejak kejadian pingsan di istana waktu itu, kondisi kesehatannya memang terus menurun drastis. Meski semua tabib istana menyatakan dia baik-baik saja, tubuhnya seringkali terasa lemas tak bertenaga. Begitu mendengar keinginan Asir untuk bertemu Luyana, putra mahkota langsung berjanji akan membawanya keluar istana untuk berkunjung. Kabar itu membuat Adam senang sekaligus cemas. Mengingat Lilia pernah mencoba membunuh putra mahkota, ancaman itu selalu mengintai mereka. Perjalanan keluar istana jelas sangat berisiko. Namun putra mahkota yakin Lilia tidak akan sebodoh itu untuk menyerang di tempat umum. Hanya ada satu hal yang tidak dimengertinya. Meski dia tahu tidak semua orang tua menyayangi darah dagingnya sendiri. Sosok ibu kejam seperti Lilia, yang hanya menganggap putri kandungnya sebagai bidak catur belaka, sungguh sangat langka di dunia ini. Tepat pada saat itu, Permaisuri memanggil putra mahkota demi membahas rencana mencarikan teman bermain yang cocok untuk Luyana. Bagi Permaisuri, usulan dari Adipati Esteban kemarin terdengar cukup masuk akal. Terlebih lagi, tidak ada anak seumuran yang tinggal di dalam istana. Hanya calon muda dari keluarga Esteban yang paling cocok. Namun putra mahkota tampak sangat keberatan. Saat tak sengaja berpapasan dengan Adipati yang menggendong Luyana, dia mengira pria tua itu berlebihan. Ternyata, sang Adipati sudah merencanakan sesuatu untuk putranya dan Luyana. Putra mahkota khawatir kehadiran teman bermain bagi sang putri justru akan memicu gosip buruk. Namun mengingat dirinya sendiri tumbuh bersama Maria dan Asir, dia tidak bisa membantah lagi. Melihat gurat kesal di wajah putranya, Permaisuri tersenyum lembut dan menggodanya sedang cemburu. Bagaimanapun, sang putri kecil terus tumbuh. Rasanya kurang pantas jika dia harus terus tinggal bersama putra mahkota. Karena itu, Permaisuri berniat memindahkan Luyana ke istana kejayaan yang megah. Putra mahkota seketika terkejut mendengarnya. Bukankah itu istana yang khusus dibangun oleh ibunya untuk saudara perempuannya yang telah tiada?
Apakah ibunya benar-benar merelakan tempat itu untuk Luyana? Tampaknya permaisuri mulai menerima kenyataan pahit. Luyana tersesat di kegelapan mimpi. Tiba-tiba, sebuah tangan misterius menyodorkan makanan manis. Rasa manis familiar ini persis seperti dalam mimpinya yang dulu. Luyana mendongak. Seorang pria tersenyum, hangat menanyakan kesukaannya. Sebelum dia sempat bertanya siapa sosok itu, sang pria lenyap seketika. Kehilangan mendadak itu langsung menyentaknya bangun. Dia memeluk Maria erat sambil menangis sunyi, mempertanyakan sosok misterius itu. Mengapa kepergian pria itu begitu menyayat hati? Adipati Esteban berdebat dengan istrinya tentang mengutus putra mereka mendampingi sang putri. Berhubung undangan resmi kerajaan sudah dikirimkan, keputusan bulat ini tidak bisa diubah lagi. Sang istri sama sekali tidak mengerti. Ketika Lilia menemui Adipati, agar Carlan bisa lebih dekat dengan pangeran kedua, sang Adipati justru menolak mentah-mentah permintaannya. Sekarang, dia justru begitu bersemangat mengirim Carlan sebagai pendamping sang putri. Sang Adipati menjelaskan bahwa guru pembimbing sang putri sekarang adalah permaisuri sendiri. Jadi, hubungan Carlan dengan sang putri tidak akan pernah melibatkan sosok Lilia. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin berurusan dengan selir licik bermulut manis. Sementara itu, Carlan Malang tampaknya belum tahu bahwa ayahnya telah mengatur jalan hidupnya. Setelah selesai membaca, rasa bosan mulai menyelimuti hari sunyi Luyana. Maria kemudian menyarankan agar mereka berjalan-jalan sejenak menikmati udara halaman istana. Melihat pemandangan indah di luar, gadis kecil itu merasa sangat bahagia. Ini adalah kali pertama seumur hidupnya dia bisa bermain bebas di halaman. Dulu ibunya selalu mengurung Luyana di kamar gelap tanpa cahaya melihatnya begitu menderita. Maria langsung memeluknya dengan erat. Ini hanyalah halaman biasa yang kecil. Maria berbisik percaya kelak Luyana akan melihat dunia yang jauh lebih luas. Harapan indah itu dulunya merupakan impian mendiang ayah Maria untuk putri tercintanya sebelum tiada. Luyana balas memeluk Maria yang mulai terisak pelan. Menepuk punggungnya untuk memberikan ketenangan hangat. Ternyata, ibu kandung Maria telah meninggal dunia tepat pada hari gadis itu dilahirkan. Hanya sang ayah yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Namun beliau akhirnya gugur saat menjalankan misi rahasia sebagai ksatria kerajaan. Walau begitu, Maria selalu menyayangi dan bangga pada sosok pahlawan hidupnya itu. Luyana mulai menaruh curiga bahwa misi mematikan tersebut berhubungan erat dengan ibunya sendiri. Jika ibunya lah penyebab kematian ayah Maria, bagaimana mungkin dia sanggup menatap wajah setianya lagi? Sebaliknya, Maria yang menenangkan aku, berbisik agar aku tak perlu merasa bersalah. Dari semua wanita di sana, akulah sang tuan putri yang paling dicintai semua orang. Dari kejauhan, sang putra mahkota diam-diam mendengar percakapan kami. Ayah Adam juga gugur dalam misi itu. Disusul kepergian tragis orang-orang terkasih sahabatnya satu persatu. Hal itu membuat putra mahkota merasa bersalah. Apalagi dia merawat anak musuhnya tepat di sisinya. Dia sama sekali tidak memanfaatkan kebaikanku. Meski Adam berulang kali menegaskan aku tidak menyalahkannya, perasaan sang putra mahkota tetap terasa sangat rumit. Sementara itu, Maria mulai merangkai cincin bunga. Aku mencoba menirunya, namun cincin bunga buatanku tampak begitu miring. Untunglah, setelah berusaha dengan keras, aku akhirnya berhasil membuat satu cincin. Lalu, Maria merangkai mahkota bunga yang lebih besar dan memakaikannya tepat di atas kepalaku. Aku tampak berkilau layaknya peri bunga. Lalu segera ku berikan cincin bunga buatanku kepadanya. Aku berbisik bahwa aku selalu berterima kasih padanya. Adam yang melihat itu juga menginginkan satu. Saat itulah aku mulai menggoda mereka dan dengan murah hati menawarkan untuk membuatkan cincin yang serasi. Namun di saat yang sama, aku menyadari putra mahkota yang berdiri di dekat kami memperlihatkan ekspresi sangat serius. Apakah dia marah karena aku memetik bunga-bunga di halaman? Namun, ternyata bukan itu yang dicemaskannya. Dia hanya ingin berbicara denganku tentang istana baruku. Seketika aku merasa sangat ketakutan. Apakah kakak akan mengirimku kembali ke istana kelang tempatku melarikan diri? Seluruh tubuhku gemetar ketakutan. Memikirkan kesalahan apa yang kuperbuat hingga mereka tega mengusirku. Mereka menginginkanku untuk kembali ke istanaku sendiri, tapi aku benar-benar tidak ingin pulang. Tempat itu adalah mimpi burukku. Kugenggam erat pakaian putra mahkota sembari memohon
bahwa aku tidak akan merepotkan lagi. Kumohon, jangan kirim aku kembali ke istana putri itu. Putra mahkota bingung melihat reaksi reaktifku. Seketika aku tersadar kalau aku telah salah paham. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu kembali ke tempat itu? Aku ingin kamu tinggal di istana baru. Saat dia menyinggung istana kejayaan, aku samar-samar mengingat desas-desus tentang tempat itu. Setahuku, hanya orang-orang yang sangat penting yang boleh tinggal di sana. Dulu, setiap kali ibuku mengutuk permaisuri, dia selalu menyebut tempat itu sambil mengatainya terlalu berlebihan. Dia bahkan menyimpan satu istana utuh kosong hanya untuk mendiang putrinya. Terlebih lagi, para pelayan istana juga sering menjelek-jelekkan ibuku di belakang kami. Mereka bilang ibuku tidak tahu diri karena berani mendambakan istana kejayaan yang agung. Jelas sekali tempat itu dipersiapkan oleh permaisuri khusus untuk putri kandungnya sendiri. Istana itu adalah hak milik adik kandung sang putra mahkota. Bagaimana mungkin aku tinggal di sana? Mungkin saja di mata sang permaisuri dan putra mahkota, aku hanyalah sosok pengganti untuk gadis malang itu. Menyadari kecemasanku, putra mahkota langsung memintaku agar tidak berpikir terlalu jauh. Alasan utama mereka memilih istana itu sebenarnya murni karena kondisinya yang masih terawat baik. Keputusannya ada di tanganku, dan dia mengajakku langsung pergi melihat tempat itu jika aku masih ragu. Kata-kata tulusnya benar-benar menyentuh lubuk hatiku yang terdalam. Aku sudah sangat bahagia diberi kesempatan bersama mereka. Bahkan jika mereka hanya memperlakukanku sebagai pengganti. Putra mahkota lalu memberitahuku bahwa beberapa hari lagi, dia akan mengenalkan aku pada seorang teman baru. Aku tahu reputasiku sangat buruk di istana ini karena ulah ibuku. Bahkan gadis Rama yang rela memberikan gelangnya pada orang asing pun memanggilku sebagai anak Lilia. Dan lagi pula, aku juga sangat membenci Louis. Apakah benar-benar ada orang yang sudi berteman dengannya? Putra mahkota meminta Luyana tenang, jika ada yang berani meremehkannya, ia harus segera melapor. Biar dia yang mengurus mereka. Tak lama, keduanya tiba di istana kejayaan. Luyana langsung terpikat oleh megahnya bangunan putih yang begitu mewah ini. Melihat senyum tulus gadis kecil itu, hati sang putra mahkota terasa sangat lega. Ia bahkan berkata, jika ada sudut yang tidak Luyana sukai, mereka akan merubuhkannya dan membangunnya kembali. Tentu saja Luyana tidak akan tega membiarkan tempat seindah ini rusak, meski hanya sedikit saja. Begitu melihat air mancur di taman, dengan langkah kecilnya Luyana berlari riang ke sana. Tepat ketika jemari mungilnya menyentuh kolam. Air mancur yang sebenarnya belum selesai itu, mendadak menyemburkan air. Seketika, Luyana merasakan sejuknya air itu. Ada kehangatan aneh yang menyelimutinya. Sementara sang putra mahkota dan Maria hanya bisa terpaku membisu. Gadis itu dikelilingi butiran air jernih, bermain dengan riang tanpa menyadari keajaiban di sekitarnya. Gadis kecil itu tidak pernah menyangka bahwa permainan air sederhana yang ia lakukan justru memanggil sesosok roh air. Putra mahkota dan Maria masih mematung, menatap sang putri yang menari di antara butiran air. Sangat langka bagi seorang manusia biasa untuk bisa memanggil roh seperti itu. Bahkan bagi seorang putri dengan garis keturunan kekaisaran sekalipun, ia harus benar-benar terpilih agar bisa mengendalikan kekuatan roh. Maria sangat terkejut. Putri Luyana jelas lahir dari garis keturunan selir, namun ia mampu memanggil roh dengan mudah. Putra mahkota segera menjelaskan, terkadang ada keturunan sampingan yang mewarisi darah leluhur yang sangat murni. Jadi hal ini mungkin saja terjadi. Namun dari apa yang kulihat sekarang, bukan Luyana yang menggunakan sihir itu, melainkan sang roh yang ingin menghiburnya. Tapi rahasia ini harus dijaga ketat, jangan sampai ada orang luar yang mengetahuinya. Namun tepat saat itu, Luyana tiba-tiba saja terjatuh ke dalam kolam. Saat diselamatkan, ia hanya tersenyum malu-malu dan berkata bahwa itu hanyalah kecelakaan biasa. Namun putra mahkota tahu betul bahwa semua itu adalah ulah jahil sang roh. Khawatir adik kecilnya itu akan terserang flu. Putra mahkota segera membawanya masuk ke istana kejayaan, lalu meminta Maria menyiapkan pakaian ganti yang bersih. Luyana merasa sedikit bersalah, karena tidak pernah menduga harus tinggal terpisah dari kakaknya secepat ini. Hatinya masih dipenuhi rasa enggan. Namun, saat melihat kamar tidur dengan dekorasi yang begitu megah, keraguan mulai muncul. Ia sangat menyukai kamar ini.
Tetapi saat menyadari bahwa tinggal di sini berarti ia tidak bisa sering melihat kakaknya lagi, Luyana kembali merasa ragu. Putra mahkota mencoba menenangkan kekhawatiran gadis kecil itu. Istana mereka sangat dekat, jadi ia bisa berkunjung untuk menginap kapan saja. Lagi pula, Istana Kejayaan masih butuh perbaikan selama beberapa bulan. Jadi ia tidak perlu bersedih hati sekarang. Luyana pun pergi untuk berganti pakaian. Putra mahkota lalu berdiskusi dengan Adan mengenai keanehan kemunculan roh air tadi. Beberapa tahun lalu, setelah Hasir mendadak pingsan tanpa alasan yang jelas, sang permaisuri dan putra mahkota telah menyelidiki penyebab di balik kejadian itu. Bahkan sang permaisuri sampai harus menghubungi para roh. Kala itu, para roh menduga bahwa Hasir kemungkinan besar adalah korban kutukan jahat. Membuat putra mahkota merasa cemas. Jika Luyana bukan pemanggil yang terpilih, mungkinkah ia juga baru saja menjadi korban kutukan hari ini? Ia pun mengeluarkan lencana lambang itu. Ia meminta Adam mengirim orang untuk memeriksa kembali semua dokumen lama dan rumor. Mencari tahu apakah ada yang memiliki gejala serupa. Kala itu, permaisuri pun tampak begitu mencemaskan kondisi kesehatan Asil. Kecurigaan itu terus mengusikku sejak awal, bahwa kutukan yang menggerogoti Asir pasti ada hubungannya dengan Lilia. Lagi pula, wanita yang sanggup menyiksa darah dagingnya sendiri pasti tidak akan ragu bermain dengan hal-hal terlarang yang berbahaya. Aku kembali ke ruangan setelah berganti pakaian bersih. Sang putra mahkota terkejut mendapati diriku masih memakai gaun usang yang sama seperti waktu itu. Apakah kita kekurangan uang? Maria mengernyit pasrah sambil bergumam. Bukan karena uang, tapi kami benar-benar kehabisan waktu dan kekurangan pekerja. Seluruh perancang busana ternama di ibu kota sudah penuh jadwalnya. Ditambah lagi, kami sibuk mengurus hal lain. Hingga kami lupa memesankan pakaian baru untukku, tapi itu perkara mudah. Atas nama keluarga kekaisaran, kumpulkan semua perancang busana di kekaisaran ini. Maria seketika terkejut mendengarnya. Ini adalah kali pertama sang putra mahkota bersedia menggunakan wewenangnya demi kepentingan pribadi seseorang. Maria justru tampak jauh lebih bersemangat daripada sang putra mahkota. Dia menatap penuh harap pada dokumen resmi yang telah dibubuhi stempel kekaisaran, lalu berbalik menggenggam tanganku. Dengan riang berjanji aku akan segera memiliki banyak pakaian baru. Dia pun bergegas menyebarkan pengumuman itu dengan penuh gairah dan semangat membara. Sang putra mahkota menggenggam jemari kecilku, lalu bertanya lembut apakah aku menyukai tempat ini. Aku memandangi istana baru ini dengan binar kebahagiaan. Bertanya berulang kali, memastikan apakah aku benar-benar boleh tinggal di sini. Tentu saja, mulai detik ini seluruh tempat ini akan menjadi milikmu. Keesokan harinya, saat aku sedang membaca sendirian, Maria mengusulkan untuk mencarikanku seorang guru. Bagaimanapun, bimbingan langsung dari seorang guru profesional akan jauh lebih terarah. Dengan bakat besarku, belajar di bawah bimbingan guru pasti akan membuatku semakin luar biasa. Namun, ada penolakan halus di hatiku. Aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kali mendengar kata belajar atau guru, bulu kudukku merinding dan hatiku seketika gelisah. Ini pasti ada kaitannya dengan mimpi ramalan tentang masa depan. Sialnya, aku tidak bisa mengingat detail dari penggalan mimpi itu. Aku terpaksa beralasan untuk menundanya sedikit lagi, berjanji bahwa aku akan mulai belajar nanti. Ketika Maria melaporkan penolakanku, sang putra mahkota menunjukkan raut kekhawatiran. Namun sang putra mahkota segera menyadari ketakutan Maria jika diriku tidak tumbuh dengan sempurna. Bahwa para bangsawan berhati dingin itu akan meremehkanku hanya karena silsilah keturunanku. Dia menegaskan bahwa aku adalah putri kekaisaran. Tak perlu merendahkan diri demi standar para bangsawan. Jadi, kecuali jika aku sendiri yang ingin belajar, jangan pernah memaksaku. Maria akhirnya menyadari bahwa dirinya telah terlalu cemas, hingga tanpa sengaja sempat memandang rendah diriku. Sang putra mahkota lantas beralih menanyakan sejauh mana perkembangan pembuatan pakaian baruku. Maria mengonfirmasi bahwa para perancang busana terbaik santero negeri akan tiba di istana esok hari. Keesokan paginya, pemilik butik terkemuka itu tiba tergesa-gesa di tokonya saat matahari belum sepenuhnya terbit. Ia langsung menyuruh perancang bernama Jesse membatalkan seluruh jadwal pesanan esok hari. Jesse benar-benar kebingungan sampai akhirnya dia
Melihat maklumat resmi kekaisaran yang disodorkan sang pemilik dan seketika tersentak bahwa sang putra mahkota secara khusus menitahkan pembuatan baju baru untuk diriku. Aku, putri kecil berusia 8 tahun, akhirnya akan segera diperkenalkan secara resmi kepada publik. Jika pakaian buatan mereka sanggup memikat hatiku, kesuksesan besar sudah berada di genggaman. Itu berarti akan ada titah kekaisaran yang terus berdatangan di masa depan. Semua orang pun bergegas merombak gaun-gaun lama mereka agar pas dengan ukuran tubuh anak-anak. Di sudut lain, Jessie menatap lembar pengumuman di jemarinya. Jika Yang Mulia Putri Kekaisaran bersedia mengenakan gaun rancangannya, maka impian terbesarnya suatu hari akan terwujud. Sang putra mahkota hanya bisa berdiri kebingungan. Padahal dialah yang berniat memilihkan gaun baru untuk adik perempuan kesayangannya hari ini. Mengapa sang permaisuri tiba-tiba mendahuluinya? Apakah beliau di sini hanya untuk memilih pakaian anak-anak? Sebagai seorang pria, apa yang kau ketahui soal gaun perempuan? Sindiran dingin permaisuri langsung menusuk telak ke ulu hati putra mahkota. Dia langsung berpaling menuntut penjelasan pada Maria, yang hanya bisa menggeleng panik karena bingung melihat pengasuh yang tersenyum licik di samping permaisuri. Mungkinkah Adam yang membocorkan rahasia ini? Adam bersumpah dirinya tidak bersalah. Namun ceritanya pada akhir tanpa sengaja terdengar oleh pengasuh itu. Sementara Luyana hanya terdiam fokus memakan kunyah. Seolah semua ketegangan di ruangan ini tidak nyata. Sang putra mahkota mulai heran. Terakhir kali berhadapan dengan permaisuri, Luyana selalu tampak begitu ketakutan dan gemetar. Mengapa hari ini dia begitu tenang? Bahkan tidak mau menatap balik ke arahnya. Begitu sang putra mahkota memberikan perintahnya, deretan gaun bawar dengan berbagai gaya mulai dipamerkan satu demi satu ke depan. Luyana tertegun kagum, semuanya tampak begitu indah. Perancang pertama memamerkan gaun pesta biru muda dengan potongan sutra yang sangat halus dan megah. Melihat ketertarikan di mata Luyana, Maria segera memanggil beberapa anak perempuan sebayanya masuk. Putra mahkota menjelaskan bahwa anak-anak itu sengaja dihadirkan untuk mencoba gaun agar mereka bisa melihat hasilnya. Luyana seketika tersadar jadi mereka semua mencoba gaun itu hanya untuk dirinya. Permaisuri menatapnya, lalu bertanya, apakah Luyana menyukai gaun itu? Luyana secara naluriah langsung menjawab ya. Namun putra mahkota tahu, tatapan adiknya tidak benar-benar tertuju pada keindahan gaun itu. Dia menduga kedatangan sang permaisuri yang mendadak telah memicu kembali rasa takut di hati Luyana. Luyana buru-buru menyangkalnya dia tidak gugup, hanya merasa asing dengan semua kemewahan ini. Meski dahulu dia selalu merasa tercekik di dekat permaisuri, anehnya kini dia merasa sangat tenang. Semuanya terasa baik, dia benar-benar tidak apa-apa sekarang. Permaisuri pun merasa lega. Beliau mengulurkan tangan ingin membelai rambut Luyana. Namun sang putra mahkota dengan cepat mendahuluinya. Permaisuri hanya bisa terdiam. Baru saja beliau ingin memprotes, perhatian mereka teralih oleh seruan kagum dari sudut ruangan. Inikah sang putra mahkota kejam yang tega membuang adik laki-lakinya sendiri tanpa belas kasih? Mengapa beliau bisa bersikap begitu hangat pada anak perempuan seorang selir biasa? Bisik-bisik dingin itu mulai beredar, membuat Luyana kembali merasa sangat tidak nyaman. Demi mengalihkan perhatian orang-orang, Luyana menunjuk gaun terdekat secara acak. Dia menyukai gaun itu pilihan yang membuat perancang di depannya langsung memuji seleranya. Seorang perancang berambut merah muda bernama Bill melangkah maju mendekati sang putri kecil. Membentangkan gaun pesta berwarna emas berkilauan dengan binar mata penuh antusiasme. Meskipun potongannya tampak sederhana, ribuan berlian kecil di serat kainnya akan berkilau megah di bawah cahaya. Luyana benar-benar terpikat oleh keindahannya. Permaisuri dan putra mahkota pun tampak sangat puas melihat pilihan adiknya. Atas saran penuh semangat dari sang perancang, Permaisuri akhirnya memutuskan untuk mengambil gaun istimewa tersebut. Melihat pesanan yang seharusnya menjadi miliknya kini direbut orang lain. Desainer sebelumnya begitu murka. Ia mengertakkan giginya dengan penuh amarah. Dan satu orang lagi yang sama marahnya adalah sang selir, Lilia. Lilia tidak menyangka para desainer yang seharusnya datang untuk melayaninya justru memilih untuk pergi bersama sang putra mahkota hari ini. Kemarahannya begitu memuncak hingga ia ingin menghancurkan segalanya. Meski sang pelayan sudah terbiasa dengan watak kejam majikannya yang tak tertebak,
Dia tetap gemetar ketakutan melihat amarah itu. Dari sudut matanya, Lilia melihat lengan sang pelayan yang terluka teriris oleh pecahan porselen. Dia berpura-pura peduli saat menenangkannya. Namun sebenarnya dia sedang mengancam dengan kata-kata kejam. Jika ingin tetap hidup, pelayan itu harus mematuhinya. Pelayan itu sangat ketakutan, namun di bawah pengaruh buruk sang selir kejam. Lambat laun pelayan itu pun ikut menjadi kaki tangan kejahatan. Sementara itu, permaisuri dan putra mahkota masih terus membantuku memilih pakaian. Standar sang permaisuri ternyata sangat ketat. Detail sekecil apapun yang tidak memuaskannya akan langsung disingkirkan. Hanya aku yang menderita. Awalnya, aku merasa sangat bersemangat. Namun, ternyata mereka terus melakukan hal ini selama hampir seharian penuh. Kini, aku merasa sangat lelah dan bosan. Sambil mengawasi permaisuri yang asik berdebat dengan para desainer, aku perlahan menyelinap keluar kamar. Maria menyuruhku pergi ke taman untuk sedikit merilekskan diri. Dan dia akan membawakan camilan manis nanti. Mengagumi energi permaisuri yang luar biasa, aku pun berjalan memasuki area taman. Namun tiba-tiba, terdengar suara sayup-sayup di belakangku. Kupikir Maria yang telah kembali, tetapi setelah aku memanggilnya berulang kali, tetap tidak ada jawaban. Ada yang tidak beres, situasi ini terasa aneh. Siapa yang berani mendekatiku di istana kekaisaran ini? Apakah Lilia? Tepat saat itu, terdengar suara seruan dari arah belakangku. Seorang pria berambut panjang tampak sedang menekan seorang gadis muda ke tanah. Pria itu tak lupa membungkuk memberi hormat padaku, memperkenalkan dirinya sebagai Sabin. Aku pernah mendengar nama itu sebelumnya. Sosok pujaan banyak pelayan wanita, yang dikenal luas sebagai pria hidung belang. Melihat wanita yang terhimpit di tanah itu, aku meminta Sabin agar segera melepaskannya terlebih dahulu. Namun Sabin beralasan bahwa orang ini bertingkah sangat mencurigakan dan berbahaya. Karena aku terus mendesak, Sabin akhirnya tidak punya pilihan selain melepaskannya. Wanita itu dengan panik menjelaskan bahwa dia tidak berniat jahat. Dia hanya sangat ingin memetik sekuntum bunga kuning itu. Sebab itu adalah bunga kesukaan mendiang ibunya sewaktu beliau masih hidup. Namun Sabin bersikeras bahwa dia berbohong, karena bunga ini hanya ada di dalam istana. Kecuali jika diberikan langsung oleh keluarga kekaisaran. Rakyat biasa bahkan tidak akan bisa melihatnya. Wanita itu terus memohon, bersumpah bahwa dia jujur. Lebih dari rasa takut, ia merasakan ketidakadilan karena tidak dipercaya. Akhirnya, aku mempercayai perkataannya dan membiarkannya pergi. Meskipun Sabin menentangnya, sebagai bentuk permintaan maaf, aku bahkan memotong sendiri sikat bunga itu untuk kuberikan kepadanya. Aku juga memperingatkan Sabin untuk merahasiakan masalah ini. Setelah melakukan semua itu, aku hanya merasa sangat lelah.